Monster dan Evil 15 itu seperti pasir lepas. Tidak ada aturan dalam pertarungan, dan tidak ada konsep formasi pertempuran. Mereka semua mengandalkan kekuatan satu entitas untuk melawan klan bayangan. Ketika perintah kedua klan ini diserahkan kepada Liana, klan Evil 15 dan anggota klan Evil 15 di dalamnya mungkin tidak merasakan banyak perubahan. Namun, sebagai pengamat, Xi Yan, Fei Lan, Benny, dan Xuan Ming, Xuan Fei dan semuanya, tetapi melihat perubahan momentum yang sangat berbeda. Monster dan Evil 15 itu seperti sayap Evil 15, perlahan terbuka, dan kemarahan yang ganas sepertinya menyatukan Evil 15 dan Evil 15. Formasi Evil 15 dan Evil 15 berubah, seolah-olah nafas setiap orang memadat. Sekilas, klan Evil 15 dan klan Evil 15 tampak seperti satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dihancurkan. Kekuatan yang dihasilkan tiba-tiba mencekik semua orang. Kekuatan tempur individu monster dan Evil 15 awalnya melebihi para prajurit paviliun Yaoqi dan aliansi perang. Alasan mengapa mereka tidak menunjukkan taring mereka hanya karena mereka tidak pandai dalam pertarungan tim. Sebagai pemimpin Legiun Berdarah dan keturunan keluarga Langit Gelap, Liana jelas mewarisi keindahan formasi pertempuran tertentu dari garis keturunan Haus Darah, dan momentum mengerikan yang dia kembangkan menghancurkan klan bayangan menjadi beberapa bagian. Semua orang dapat dengan jelas melihat betapa sulitnya bagi para prajurit klan bayangan ketika klan monster dan klan Evil 15 berbaris dalam formasi pertempuran dan tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain. Seorang anggota klan bayangan terbunuh satu demi satu di bawah kekuatan bertarung yang kuat dari klan monster dan klan Evil 15. Anggota klan bayangan yang awalnya menargetkan klan monster dan klan Evil 15 merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus menggunakan obat untuk menghadapinya. Anggota klan dari Paviliun Qi dimobilisasi untuk bergabung untuk menghadapi Evil 15 dan klan Evil 15. Para anggota klan bayangan semuanya terlihat sangat bingung, dan hati mereka dipenuhi dengan kebingungan yang besar. Orang-orang dari kedua suku tersebut, yang jelas-jelas berantakan, entah bagaimana, tampaknya telah tercerahkan pikirannya, dan mengalami perubahan yang mengejutkan. Mereka sebenarnya tahu bagaimana membentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelompok-kelompok kecil, dan kelompok-kelompok kecil bertempur satu sama lain-lainnya secara tertib, dan kemudian membentuk kelompok besar. Kekuatan bertarung yang menakutkan dilepaskan sekaligus. Untuk sementara waktu, anggota klan bayangan dikalahkan satu demi satu di bawah pencekikan klan monster dan klan Evil 15, menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Xuan Fei menutup mulutnya, kengerian di wajah cantiknya tidak bisa disembunyikan. Dia menatap kosong pada perubahan yang menghancurkan bumi pada klan Evil 15 dan Evil 15 setelah bergabung dengan Liana. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana perubahan mengerikan bisa terjadi jika hanya satu orang yang bergabung? Xuan Ming juga menjadi pucat karena terkejut, menatap Liana dengan tatapan kosong, dan kemudian pada Xi Yan di sampingnya, dengan tatapan yang sangat aneh di matanya. Pada saat ini, Xuan Ming memiliki perasaan di dalam hatinya pemuda tahun itu ditakdirkan untuk menjadi bintang paling terang di lautan bintang yang luas, dan tidak ada yang bisa menutupi cahayanya. Mereka yang relatif tenang adalah semua orang yang mengenal baik Liana. Veran tenang dan tenang, seolah-olah dia tahu bahwa Liana memiliki kemampuan ini. Kato tertawa aneh, memandang Liana di tengah monster dan Evil 15, dan berkata diam-diam itu roh jahat dari wilayah bintang api. Bintangnya telah kembali. Pemahaman dan penguasaannya terhadap formasi pertempuran jauh lebih canggih dari wanita itu. Benny berbisik pelan, dia bisa menyaingi nenek moyang keluarga kita saat itu. Siapapun dapat melihat bahwa penggunaan dan keakraban Liana dengan formasi pertempuran jauh melebihi Xia Xinyan. Kesenjangan ini tidak dapat diatasi dengan bertarung satu demi satu. Liana memasuki klan Evil 15 dan klan Evil 15. Para prajurit dari kedua klan ini tampaknya terlahir kembali, dan secara bertahap membentuk formasi pertempuran. Sepertinya mereka memiliki tulang punggung jiwa prajurit klan Evil 15. Nafasnya dipelintir menjadi satu, membentuk nafas yang ganas dan berdarah. Nafas tersebut bahkan dapat mempengaruhi pikiran musuh, membuat musuh merasa tak terkalahkan dan frustasi. Pertempuran antara 6 dewa pertama, pertempuran antara klan monster, klan Evil 15, aliansi perang, Paviliun Yaoqi dan klan bayangan, dan pemurnian ubur-ubur jiwa oleh Yu San semuanya terjadi di lorong kehampaan yang indah. Di lorong kosong, kematian terjadi kapan saja. Tidak ada kekuatan yang dapat mencegah anggota klan terbunuh. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa dengan tambahan Liana, monster dan Evil 15 menunjukkan dominasi dan keganasan mereka. Bayangan kecepatan pemusnahan anggota suku jelas lebih cepat daripada 4 kekuatan di wilayah bintang maya. Jika tren ini terus berlanjut, klan bayangan ditakdirkan untuk dikalahkan, dan tingkat kematian anggota klan akan semakin cepat. Tim yang kuat adalah senjata paling tajam dalam pertempuran di bidang bintang. Orang yang pandai mengendalikan tim adalah sumber daya paling berharga di bidang bintang utama. Semua kekuatan akan bersaing untuk itu. Xuan Fei tertegun untuk waktu yang lama waktu,
dan tiba-tiba menatap Xian, berkata wanita itu, dia baru saja mengambil alih komando Ibel 15 dan Ibel 15, dan dia dapat mencapai ketinggian seperti itu. Jika Ibel 15 dan Ibel 15 telah dipoles di tangannya untuk bertahun-tahun, saya tidak percaya seberapa banyak yang bisa mereka capai. Keluarlah dengan kekuatan bertarung yang kuat. Setelah merenung sejenak, Xuan Fei berkata sambil berpikir mungkin, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Legiun para dewa. Kemampuan kuat Liana meyakinkannya, dan dia akhirnya mengakui bahwa Legiun para dewa belum tentu tak terkalahkan. Bisakah kamu membiarkan dia pergi ke wilayah bintang hujan api kami dan mengajari kami cara mengendalikan dan membangun pasukan tempur? Jangan khawatir, semua kekuatan di wilayah bintang hujan api kami akan memastikan keselamatannya dengan segala cara. Dengan serius. Sedikit mengernyit, Xian berkata dengan suara yang dalam, kita akan membicarakannya nanti. Melalui pertempuran ini, dia juga dengan jelas menyadari konfrontasi antara berbagai kekuatan dan seberapa besar energi yang dapat dikerahkan oleh seorang pemimpin yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia bukanlah orang dengan bakat seperti itu, tetapi karena Liana adalah orang dengan bakat yang luar biasa, melihat kekuatan para dewa semakin kuat, dan mereka akan terlibat dalam wilayah bintang maya, dia diam-diam memutuskan untuk menghabisi Liana ketika masalah ini selesai memainkan perannya secara maksimal. Dia percaya bahwa setelah pengalaman ini, klan Ibel 15 dan klan Ibel 15 akan benar-benar mengenalinya dan Liana dapat membawa perubahan yang mengejutkan pada klan Ibel 15 dan klan Ibel 15 dan membuat pasukan perang mereka tak terkalahkan. Karena Liana sendiri, seluruh situasi perang telah mengalami perubahan halus. Keseimbangan kemenangan secara bertahap mengalir menuju wilayah bintang maya. Kekalahan klan bayangan tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Belo, pemimpin klan bayangan, dan Keda, pemimpinnya, sangat menyadari perubahan ini dan diam-diam merasa cemas. Anggota klan dibunuh, dan setiap anggota klan yang datang adalah anggota elit klan. Klan bayangan hanyalah salah satu dari banyak pengikut klan dewa. Jika mereka menderita kerugian besar di sini, itu akan berdampak besar kekuatan masa depan klan bayangan. Tentu saja, mereka tidak ingin anggota klan dikorbankan. Belo ingin berhenti, dan dibuat kesal oleh Nabas dan Gut. Dia memusatkan pandangannya pada Yusan, diam-diam menyembunyikan niat menghabisi. Kedatangan Yusan adalah penyebab utama kekalahan mendasar klan bayangan. Tanpa Yusan, akan sulit bagi para Ibel 15 darah untuk melarikan diri. Tujuan akhir mereka adalah dihancurkan satu persatu, dan ubur-ubur jiwa akan dihancurkan tidak mengalami kesulitan sama sekali. Dengan niat menghabisi di dalam hatinya, Belo sengaja atau tidak sengaja mendekati Yusan saat berkonfrontasi dengan Bas dan Gut. Yusan menghabiskan seluruh energinya untuk memurnikan ubur-ubur jiwa yang mati. Ubur-ubur jiwa yang mati perlahan menyusut, dan simpul di tubuhnya tidak bisa lagi mengeluarkan asap beracun dan air beracun, berharap menemukan peluang pelarian. Ranah Belo tiba-tiba melonjak. Dunia awal tampak seperti cermin besar, mencerminkan dunia nyata. Tiba-tiba, cermin itu pecah, dan dunia nyata juga menunjukkan celah kecil yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa. Ruang runtuh. Zaduo tiba-tiba berteriak, dengan ekspresi ngeri, Belo akan mengatakan bahwa ruang di lorong kosong itu benar-benar hancur. Ketika ruang itu meledak, dengan tingkat budidayanya di tingkat Dewa Misteri Luar Angkasa pertama, mungkin kita bisa melarikan diri dengan klan bayangan, tapi kita semua akan tersapu ke dalam turbulensi kehampaan. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Xian tiba-tiba berubah, dan Xuan Fei serta Fei Lan juga terkejut. Belo terpojok. Begitu kekosongan di sini runtuh dan hancur, setidaknya bagian dari lorong kosong yang mereka habiskan dengan tenaga dan sumber daya material yang tak terhitung jumlahnya untuk menembusnya tidak akan ada lagi. Upaya mereka selama bertahun-tahun mungkin akan sia-sia, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan mampu melakukannya buka lagi. Dia berada dalam situasi pilihan terakhir, dan dengan konsekuensi dihukum oleh para dewa, dia harus membalikkan situasi dalam satu gerakan. Apakah kamu tahu cara menghentikannya? Teriak Xian. Zaduo mengerutkan kening dengan getir, dia adalah seorang mistikus luar angkasa di alam surga kedua dewa pertama, dan lorong kosong ini ditembus olehnya. Dia telah memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat, bagaimana dia bisa menghentikannya? Tidak ada yang bisa dilakukan. Wajah Xian menjadi pucat. Dia tahu betapa mendesak dan berbahayanya masalah ini. Jika kekosongan itu runtuh dan hancur, Belo mungkin bisa melarikan diri bersama klan bayangan, tapi semua orang di sini akan hancur berkeping-keping. Dunia pertama Belo mencerminkan dunia nyata. Retak dan kehancuran dunia pertamanya secara langsung menyebabkan dunia nyata berubah. Ruang pertama kali runtuh, dan kemudian celah kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di tengah, cahaya yang bergejolak dari luar wilayah saling terkait, dan keheningan kematian menyebar. Semua orang kuat menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi saat ini, ada celah di sekitar Belo, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Bahkan Bas dan Gut melihat dia menjadi gila,
jadi mereka harus menghindari tepian untuk sementara waktu dan tidak terus menatapnya. Belo sepertinya telah menjadi pusat retakan. Dia terus memadatkan kekuatannya, menyebabkan lebih banyak celah muncul di awal, membuat dunia nyata tidak bisa dikendalikan. Lepaskan Kato. Rahasia kekacauan dan distorsinya bisa membuat ruang menjadi kacau dan terdistorsi, sehingga orang tersebut tidak bisa benar-benar menghancurkan ruang tersebut. Tapi ingat, kamu harus menggunakannya dengan cepat saat ruang tersebut akan hancur, jika tidak Kato akan terbunuh seketika. Pada saat ini, roh cincin dari cincin pola darah sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah, dan ada gelombang jiwa yang sangat lemah. Tubuh Dewa Xian bergetar sedikit, dan tiba-tiba berteriak kepada Kato, ayo. Pergilah ke ruang di mana celahnya padat. Saat ruang itu akan runtuh, lepaskan kekuatan kekacauan dan distorsimu dengan seluruh kekuatanmu. Ingat, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu dengan akurat, kamu bisa menghentikannya. Kato tertegun sejenak, lalu menunjuk dirinya sendiri dengan heran, bolehkah? Aku bilang kamu bisa melakukannya, lakukan saja. Cepat pergi, teriak Xian. Kato terkejut, kemarilah, teriak Fei Lan. Seluruh tubuh Kato gemetar, dan tiba-tiba terbang ke arah celah di ruang tempat Belo berkumpul. Dia berada tepat di bawah Belo Beginning World, bergerak terus-menerus di antara celah ruang yang halus, dan melihat perubahan di Belo Beginning World di atasnya, kepala dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tampak gugup dan gelisah, seolah-olah dia tidak terlalu percaya diri. Apakah dia baik-baik saja? Zaduo mengerutkan kening dalam-dalam, jelas tidak optimis tentang hal itu. Bukan hanya dia, semua orang kecuali Xian dan Fei Lan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, berpikir bahwa menyerahkan masalah ini kepada Kato adalah hal yang konyol. Apa yang bisa kamu lakukan? Xian mendengus. Begitu Zaduo mengetahui bahwa Belo akan meruntuhkan ruangan itu, dia segera meninggalkan para prajurit paviliun pengobatan dan datang. Selama perjalanan yang sulit ini, Xian selalu punya cara untuk menghindari bahaya di saat-saat berbahaya. Selain itu, Xian juga mempraktikkan misteri luar angkasa, jadi dia datang untuk berbicara dengan Xian. Dari sudut pandangnya, itu pada dasarnya hanyalah keputusan yang tidak bisa diandalkan. Tapi dia benar-benar tidak punya cara lain. Dia mempraktikkan misteri luar angkasa, dan bahkan mencapai misteri luar angkasa dari surga kedua Dewa Primordial. Aku tidak bisa menahannya, gumam Zaduo. Kalau begitu diamlah. Xian kasar dan tidak mempertimbangkan keberatan Zaduo sama sekali, dan sikapnya buruk. Tapi Zaduo tidak berani berkata apa-apa. Xian telah membuktikan dengan kekuatannya bahwa dia bisa menghabisinya jika dia benar-benar marah dan gila, apalagi Xian sekarang mendapat kepercayaan dari klan Yao, klan Ibel 15, aliansi perang, dan paviliun Yaoqi, serta memiliki keempatnya. Dewa Agung pertama sebagai pendukungnya. Tidak peduli betapa sombongnya dia, Zaduo tahu bahwa dia tidak bisa diperlakukan seperti sebelumnya. Jadi dia hanya bisa diam. Ekspresi Xuan Fei tiba-tiba berubah, tidak. Orang itu menghancurkan kehampaan adalah sebuah kebohongan, tapi niatnya untuk menyakiti tuanku adalah benar. Saat semua orang berbicara, Xuan Fei tidak memperhatikan dan matanya terfokus pada tuannya Yusan. Celah kecil itu perlahan bergerak menuju Yusan. Xuan Fei Ban tiba-tiba terbangun. Dia dengan cepat berteriak, tuanku sedang mencoba yang terbaik untuk memurnikan jiwa ubur-ubur, aku khawatir dia tidak akan mampu bersaing. Tolong selamatkan tuanku. Semua orang di Xian tercengang, dan segera mereka semua mengerti. Belo menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya untuk menembus saluran kosong ini sehingga wilayah bintang maya dan wilayah bintang surgawi dapat berkomunikasi satu sama lain. Wajar saja ia tidak bisa dengan mudah menghancurkan prestasinya. Ternyata ia mentransformasikan dunia asli dan mengubah dunia nyata, menciptakan ilusi menghancurkan kehampaan. Ia hanya ingin melepaskan diri dari belitan Bas dan Gut agar bisa menyerang Yusan. Semua orang melihat niatnya, tapi Kato tidak tahu. Jika dia tetap mengikuti kebijakan awal, apakah jiwanya akan hancur? Ekspresi Fei Lan berubah, dan dia langsung mendapat ide untuk menyelamatkan Kato. Jangan, Xian buru-buru menghentikannya, jangan pergi ke sana. Karena tidak akan membantu jika kamu pergi ke sana sekarang. Kamu hanya akan menyia-nyiakan hidupmu. Mata semua orang terfokus pada Kato. Pemimpin penjara di wilayah bintang api, sejak memasuki tempat ini bersama Xian, wilayahnya telah melonjak dengan sangat cepat. Tapi betapapun kuatnya dia, bagaimana dia bisa bersaing dengan Belo dari surga kedua Dewa pertama? Semua orang merasa Kato pasti akan mati, termasuk Xian. Namun, saat semua orang tidak berdaya, Kato mengangkat alisnya, dan kekacauan serta rahasia yang memutarbalikkan tiba-tiba diaktifkan. Mayat dari berbagai ras, sisa-sisa lorong kosong, pecahan meteor, dan segala jenis energi sisa melayang di sekelilingnya. Mereka tiba-tiba berkumpul ke arahnya. Hanya dalam beberapa detik, Kato mengumpulkan material pecah-pecah yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan paus yang menghisap air. Misterinya masih terungkap, menarik lebih banyak materi bebas tak bernyawa,
mengembun menjadi medan ma yang sangat kacau dan terpelintir di lapisan luar tubuhnya. Medan ma itu benar-benar dapat menyebabkan kekacauan di kehampaan. Cek cek cek, celah-celah kecil di angkasa, yang semula seperti berkas cahaya yang menggantung di langit, kini menyatu menjadi satu. Ruangan itu tiba-tiba menjadi kacau dan berputar. Kilau menyilaukan datang dari celah ruang angkasa yang tidak teratur, seperti bintang yang meledak, dan fluktuasi energi yang mengerikan terdengar di sana. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Belo, pemimpin klan bayangan, memiliki ekspresi panik di wajahnya, seolah-olah dia berada dalam kebingungan dan mencoba mengatur ulang fluktuasi ruang. Tapi sudah terlambat, celah di ruang itu bertabrakan satu sama lain dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, semua orang tidak dapat membuka mata dan tidak dapat melihat pemandangan apapun. Konfrontasi antara dewa pertama untuk sementara berhenti, dan pertempuran sengit antara Paviliun Yaoqi, aliansi perang, Paviliun Yaoqi, dan klan bayangan tiba-tiba berhenti. Ribuan orang kuat melarikan diri ke segala arah, tanpa sadar berusaha menghindarinya tempat cahaya kuat meledak. Tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi. Bahkan Belo, pemimpin klan bayangan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam cahaya terang yang menyilaukan, Xian tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa mendeteksi fluktuasi energi yang mengerikan dengan kesadaran spiritualnya. Fluktuasi energi yang keluar dari aliran ruang yang bergejolak tampak seperti ledakan besar, dan sepertinya mampu mencekik perdana Tuhan. Dalam cahaya terang, dia menyadari bahwa banyak penghalang di sekitar Kato telah hancur, tetapi fluktuasi kehidupan Kato tidak hilang. Dia tahu Kato masih hidup. Bum bum bum. Ledakan turbulen yang mengerikan berfluktuasi tanpa henti, dan cahaya terang yang menyilaukan menyelimuti segala arah. Semua orang untuk sementara menghindari ujung tajam, melarikan diri dari area tersebut, dan bersembunyi jauh. Xian memperhatikan perubahan aneh di ruang itu dan merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi di ruang itu, jadi dia berteriak agar semua orang segera menghindarinya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi cahaya yang menyilaukan itu perlahan menghilang, dan penglihatan semua orang kembali, semua melihat ke area itu. Tidak ada satupun anggota klan bayangan yang tersisa, mereka semua menghilang. Wajah Yusan berantakan, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia bersembunyi bersama Bas dan Gut, melihat ke area ledakan luar angkasa dengan kaget. Pada saat ini, fluktuasi ruang di sana perlahan mereda, dan pecahan meteor yang tak terhitung jumlahnya, sisa tulang, energi sisa ekstrateritorial, dan debu bintang laut memenuhinya, menghalangi jalur kosong di wilayah bintang maya dan wilayah bintang langit disegel kembali. Tampaknya menjadi jauh lebih tebal daripada penghalang di wilayah bintang hujan api dan wilayah bintang maya, dan itu terbentuk secara tidak sengaja dan alami. Ubur-ubur yang mati menghilang, namun ada gumpalan benang abu-abu yang melayang di udara, dan ada sedikit gejolak jiwa ubur-ubur yang mati. Xian melihat pegas rambut dari kejauhan, dan tiba-tiba merasakan tanda di antara alis jiwa utama di altar jiwa terasa panas, seolah mendidih. Saat berikutnya, kekuatan absorpsi yang kuat datang, dan pegas rambut tiba-tiba menghilang seperti asap tipis. Bergegas ke arahnya, satu demi satu menghilang ke tengah alisnya. Ah! Yusan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya menjadi sangat jelek. Pada saat ini, anggota klan bayangan secara tidak sengaja kehilangan jiwa ubur-ubur, dan ancamannya benar-benar hilang. Setelah mendengar teriakan Yusan, semua orang memandangnya. Brengsek, Yusan berteriak, bukankah kamu mengatakan bahwa sisa-sisa jiwa ubur-ubur yang mati itu harus menjadi milikku, bocah tak tahu malu. Xuan Fei juga menatapnya dengan kebencian dan mengutuk dengan getir tercela. Xian tidak bisa mengendalikan tanda di dahinya sama sekali, dan dia tidak bisa menghentikan suntikan per rambut itu. Ketika Yusan dan Xuan Fei sedang berbicara, dia benar-benar menyerap semua per rambut itu. Jiwa utama terasa seperti pesta setelahnya lapar untuk waktu yang lama, itu sangat luar biasa. Wajah Kato pucat, berdiri di samping penghalang kehampaan yang sepenuhnya tertutup, menatap kosong, dan bergumam apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Di mana orang-orang dari klan bayangan? Teriak Fu Wei dari Paviliun Yaoqi. Di sisi lain dari penghalang kehampaan. Blood Demon menjawab dengan tenang, ketika ledakan terjadi, pemimpin klan bayangan yang mempraktikkan misteri ruang angkasa langsung memindahkan ruang di area kecil dan membawa semua anggota klannya ke dinding. Di belakang penghalang. Sekarang, jalan kosong diblokir oleh penghalang. Kita dan klan bayangan seharusnya berada di kedua ujung jalan kosong melewati penghalang. Ah, kenapa mereka kabur dalam sekejap? Teriak Kato. Jika mereka tidak melarikan diri, semua anggota suku bayangan akan terbunuh. Blood Demon menatap Kato dengan ekspresi yang sangat aneh. Jika mereka tetap berada di Void Passage, mereka akan disingkirkan dari para dewa di wilayah bintang dewa kuno. Bagaimana salah satu kekuatan klan bayangan bisa lolos dari kejaran banyak kekuatan kuat di wilayah bintang maya? Setelah mendengar penjelasannya, semua orang tiba-tiba mengerti. Ya,
Jika tidak ada dukungan dari klan dewa dan niat jahat klan bayangan terungkap lagi, bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan di wilayah bintang maya? Belo tidak bodoh. Ketika semua orang tidak bisa melihat dengan jelas, dia sepertinya satu-satunya yang tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk mengevakuasi orang-orang suku bayangan dari sisi lain penghalang, kecuali orang-orang kuat dari wilayah bintang maya mengambil inisiatif. Menembus penghalang udara tidak akan berdampak apapun terhadap mereka sama sekali. Tentu saja, dengan kekacauan seperti itu, rencana invasi 1000 tahun yang direncanakan oleh klan bayangan dan klan dewa gagal. Jika mereka ingin terus memasuki wilayah bintang maya, kecuali mereka menerobos penghalang kehampaan yang aneh ini, akan membutuhkan banyak energi dari para dewa. Apa yang kamu lakukan? Good memandang Kato. Semua orang memandang Kato. Kato sangat polos, menggelengkan kepalanya terus-menerus seperti mainan. Aku tidak tahu, aku hanya bertindak sesuai instruksi kakak laki-lakiku. Semua orang segera melihat ke arah Xian. Xian juga terlihat polos dan berkata sambil tersenyum masam, jangan lihat aku tidak tahu apa yang terjadi. Penjahat tercela. Mata indah Yusan membelalak dan dia menatapnya dengan penuh kebencian. Kau merampas hadiah yang seharusnya menjadi milikku. Apakah kau sudah merencanakan ini sejak awal ketika kau mengingkari janjimu? Xian tersenyum lebih pahit, menundukkan kepalanya, merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Maaf, ini sebenarnya bukan niatku. Ayo pergi. Yusan menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan dingin, pergi dengan marah bersama Xuan Fei, dan menghilang dari lorong kosong dalam sekejap mata, takut dia akan membenci Xian selama sisa hidupnya. Dengan 4 dewa asli, Blood Demon, Bas, Good, dan Feng Yan, serta ribuan monster, Evil 15, aliansi perang, dan orang kuat pavilion Yaoqi berkumpul, Yusan tahu bahwa sulit menghadapi Xian, jadi dia hanya bisa pergi dengan kebencian. Kakak senior, tipuan yang luar biasa, puji Kato, mengira Xian hanya pamer. Bas, Gute, dan Feng Yan juga memiliki ekspresi aneh, seolah-olah Xian telah berkomplot melawan guru dan murid Yusan dan menyimpan rampasan yang dijanjikan untuk diri mereka sendiri. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Apa yang kamu lihat? Xian merasa dia mungkin tidak bisa membersihkan air kotor bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Dia bilang kamu merampok pialanya. Apa sebenarnya itu? Blood Demon tampak terkejut. Perambut jiwa milik ubur-ubur mati yang kamu serap. Ketika setan darah menstruasi mengatakan ini, Xian tiba-tiba mengerutkan kening dan pergi untuk memeriksa altar jiwa. Dia tidak tahu betapa indahnya pegas jiwa dari ubur-ubur jiwa. Roh cincin telah menyebutkannya secara samar-samar sebelumnya, dan Yusan tidak menyebutkannya sama sekali, jadi dia tidak tahu apakah yang disebut manfaatnya pegas jiwa dari ubur-ubur jiwa. Dengan perasaan seperti itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa benang hitam dan samar di jiwa utama dengan cepat mengembun. Jiwa utamanya memiliki perasaan yang sangat aneh, seolah-olah sebagian dari jiwanya telah ditarik keluar dan digabungkan ke dalam perambut yang kental. Wajahnya sedikit berubah, dan dia mencoba menghubungi Nazgul untuk mengetahui situasinya. Nazgul tidak menanggapi. Tampaknya hanya ketika nyawanya terancam, atau terjadi sesuatu yang penting yang membuat roh cincin gelisah, biasanya ia akan tertidur tanpa adanya gerakan nafas atau jiwa. Mengutuk secara diam-diam, Xian mengalihkan perhatiannya ke jiwa utama lagi dan melihatnya secara diam-diam. Tidak lama kemudian, benang sutra hitam halus itu terkondensasi menjadi manik sehitam tinta di jiwa utamanya. Manik itu hanya seukuran jari, bulat dan halus, dan memancarkan fluktuasi jiwa yang halus. Dengan sedikit pemikiran di benaknya, Suzy yang muncul di jiwanya sebenarnya muncul langsung di telapak tangannya, dan dia merasa seperti terhubung oleh darah dan jiwa. Manik gelap itu diam-diam jatuh di telapak tangannya, dan tiba-tiba dia itu terlihat biasa saja dan tidak bisa disebut sebening kristal. Dia mencubit manik itu, melambaikannya di depan darah Ibel 15, dan berkata inilah yang terkondensasi dari perambut jiwa ubur-ubur yang mati. Siapa yang mengenalinya? Blood Demon, Bas, dan Good semuanya adalah pria kuat di level dewa pertama. Mereka bertiga maju ke depan dan saling memandang dengan hati-hati untuk beberapa saat, lalu menggelengkan kepala. Feng Yan, Fu Wei, Xia Xinyan, Meg Ge dan orang lain yang berteman dengannya juga berinisiatif untuk datang dan menonton dengan cermat, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu alasannya dan tidak dapat menilai asal-usul dan kegunaan manik tersebut. Itu mungkin inti dari harta rahasia senjata sihir penempa jiwa. Fu Wei berpikir sejenak dan berbisik, ada fluktuasi jiwa yang halus di dalam manik-manik, dan beberapa bahan harta rahasia penempa jiwa tingkat Yuan Shi akan memilikinya, tanda-tanda serupa. Tentu saja saya hanya menebak-nebak dan mungkin tidak akurat. Setelah semua orang mendengar apa yang dikatakan Fu Wei, banyak yang mengangguk diam-diam, berpikir bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Xian tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Setelah berpikir,
Manik gelap itu menghilang dan muncul kembali di jiwa utamanya. Manik ini sepertinya tersembunyi di dalam jiwanya dan memiliki hubungan yang indah dengan jiwanya. Masalahnya hampir selesai sekarang. Meskipun ini masalah pribadi, ini sedikit tidak terduga, tapi hasilnya masih layak untuk dipuaskan. Blood Demon merenung sejenak, melihat sekeliling dan berkata dengan keras, sudah pasti itu klan bayangan memang punya rencana dengan klan dewa. Kami mencoba meluncurkan pasukan melawan wilayah Bintang Maya. Sekarang saluran kosong ditutup lagi, wilayah Bintang Maya kami akan aman dalam jangka pendek para pengkhianat. Ekspresi Fu Wei dan Zashi tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang memandang mereka. Kami di Paviliun Yaoqi akan menangani Tetua Agung dengan baik dan memberikan penjelasan kepada semua orang, teriak Zafeng. Sejauh yang saya tahu, pertemuan Tetua Paviliun Yaoqi Anda akan segera dimulai, kan? Feng Yan tersenyum tipis dan berkata, biarkan saya pergi bersama Anda untuk membantu Anda menjadi saksi dan membuktikan konspirasi klan bayangan. Sekarang kita segera kembali dan hampir bisa mengejar, tapi tentu saja kita harus mempercepat. Kami akan segera kembali, kata Fu Wei tegas. Pertemuan para sesepuh Paviliun Yaoqi berkaitan dengan masa depan Paviliun Yaoqi, bahkan konfirmasi dari Master Paviliun harus dikonfirmasi dengan pernyataan pertemuan para tetua, yang merupakan prioritas utama Paviliun Yaoqi. Sebagai tetua Paviliun Yaoqi, Zafeng dan Fu Wei sudah lama merasa cemas karena mereka dipenjara di lorong kosong. Sekarang situasinya sudah jelas, mereka tidak bisa lagi menahan kecemasan mereka dan segera menyatakan niat mereka untuk pergi. Zuo Wang, Tetua Agung Paviliun Yaoqi, adalah salah satu dalang perjalanan berbahaya ke wilayah Bintang Maya. Orang ini diam-diam mencapai kesepakatan dengan klan dewa untuk membantu klan bayangan menyerang wilayah Bintang Maya tidak mati, semua orang akan kesulitan tidur dan makan. Oleh karena itu, melihat Zafeng dan Fu Wei bergegas pergi, tidak ada yang mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal, berharap mereka akan menyingkirkan Zuo Dung secepatnya. Feng Yan dan Bettina memiliki hubungan lama, dan dapat mewakili aliansi untuk menjelaskan urusan klan bayangan dan klan dewa, yang akan membantu Zashi dan Fu Wei menangani Tetua Agung lalu mengikuti kapal perang Zafeng dan Fu Wei. Kali ini, jalur yang mereka pilih bukanlah area kerusuhan meteor. Tanpa ancaman dari klan bayangan, mereka kembali dari arah yang paling umum. Gadis kecil, atas nama pemimpin klan, saya mengundang Anda untuk datang ke klan Nilong kami dan menjadi instruktur tim. Syaratnya terserah Anda. Tiba-tiba, Bas tiba-tiba berteriak dengan sungguh-sungguh, menatap lurus ke arah Liana. Semua orang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mereka semua sadar dan mata mereka berbinar. Datanglah ke suku Tyrannosaurus kami. Apapun yang Bas bisa berikan padamu, kami juga bisa memberikannya padamu. Setelah Gut bereaksi, dia segera menghampiri dan menyampaikan undangan dengan ekspresi tulus. Aliansi kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Xia Xinyan tersenyum tipis dan terbang. Dia berkata dengan lembut, kakak sangat hebat. Saya harus meminta nasihat Anda. Jangan pelit. Setan darah itu memiliki mata yang aneh dan terkekeh. Dia tidak ikut bersenang-senang, tetapi melihat Xi Yan dari jauh. Setelah pertempuran ini, semua orang dapat melihat nilai Liana. Dia dapat secara instan meningkatkan efektivitas tempur monster dan Ibel 15 beberapa kali. Jika tim diserahkan kepadanya, setelah beberapa tahun dipoles dan ditempa, maka seberapa kuat Anda seharusnya. Pemimpin yang pandai mengerahkan dan memanfaatkan tim bisa dikatakan sebagai talenta yang paling banyak diminati di dunia. Bas dan Gut sama-sama mengetahui nilai dari peran orang tersebut, dan mereka tidak pelit dengan sumber daya keluarga dan telah berjanji, keuntungan besar. Semua orang memandang ke arah Liana. Wanita berpenampilan garang ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian dan menjadi hadiah yang ingin diperebutkan semua orang. Dia mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, hanya melihat Xi Yan dari kejauhan. Semua orang tertegun sejenak, dan perlahan-lahan menemukan sesuatu. Mereka juga mengikuti pandangan Liana, dan mereka semua terkejut, dan tiba-tiba memahami sesuatu. Bas, Gut, dan Xia Xinyan semuanya muncul dengan senyuman di wajah mereka. Nak, begitu aku mendengar bahwa kamu terjebak di penjara hantu bayangan, aku datang ke sini dengan tergesa-gesa. Menurutmu seberapa besar aku peduli padamu? Bagaimana kalau kamu dan Miki memiliki hubungan yang baik, datanglah ke naga jahat kita klan. Kata Bas. Guili juga anggota klan Tyrannosaurus kami. Jika Anda datang ke klan Tyrannosaurus kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Guili naik ke tampuk kekuasaan. Dia bisa menjadi pemimpin klan Tyrannosaurus kami di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Gute berkata sambil tersenyum. Aku punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada saudari itu. Xia Xinyan tersenyum dan menatapnya dengan menawan. Xi Yan tertawa terbahak-bahak, mengangkat tangannya dan berkata, berhenti. Semua orang memandangnya. Para dewa tidak akan menyerah. Xi Yan menarik napas dalam-dalam, saya tidak berpikir penghalang ini selamanya dapat menghalangi kedatangan para dewa. Saya pikir, kehancuran jiwa ubur-ubur dan kekalahan telak dari para dewa.
Klan bayangan mungkin menimbulkan kemarahan para dewa. Wilayah bintang maya mungkin baik-baik saja untuk saat ini, tetapi kita harus berhati-hati untuk mempersiapkan gelombang serangan berikutnya dari para dewa melakukan yang terbaik untuk meningkatkan efektivitas tempur kami. Dia memandang Liana dan berkata, semua orang tahu betapa hebatnya prajurit yang kuat. Kalian suku Tyrannosaurus, naga jahat, dan Ibel 15 mungkin juga mengeluarkan beberapa orang kuat mereka untuk membentuk legiun dan memberikannya kepada Liana untuk dipoles dan ditempa. Saya pikir di masa depan, tim ini pasti akan menjadi senjata bagi wilayah bintang maya untuk melawan para dewa. Bas dan Gut tercengang dan merenung tanpa berbicara. Blood Demon terkekeh dan berkata dengan riang, saya sangat setuju. Semua orang dapat melihat bahwa Liana telah mendengarkan Xian, dan hubungan antara Xian dan Blood Demon sangat dekat. Jika klan Tyrannosaurus dan klan Nilong mengirim elit mereka ke Liana untuk diurus, mereka tahu bahwa kekuatan tempur legiun akan sangat menakutkan, jadi mereka hanya bisa. Liana akan menjadi pemimpinnya. Jika dia condong ke arah klan Ibel 15, bukankah klan Ibel 15 akan menderita kerugian? Bas dan Gut sama-sama pemimpin klan dan perlu mempertimbangkan banyak hal dengan cermat. Mereka tidak langsung setuju dan mengatakan mereka harus memikirkannya dengan hati-hati. Kalian klan Tyrannosaurus, klan Ibel 15, dan klan Nilong masing-masing mengirim pemimpin ke sini. Liana hanya akan membantumu memoles dan marah. Hanya saat bertarung melawan dewa, dia akan memimpin 3 tim untuk membentuk legiun. Di waktu normal, kalian masing-masing pemimpin akan memimpin tim masing-masing tetap independen satu sama lain. Apakah masih ada keraguan tentang ini? Xian tersenyum sedikit dan menambahkan. Bas dan Gut tertawa keras dan berulang kali berteriak, enak sekali, enak sekali. Ini setara dengan Liana yang memarahi timnya secara gratis, karena pemimpinnya adalah salah satu dari mereka. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun, dan tentu saja tidak ada keberatan. Bagaimana denganku? Xian terkekeh dan menatapnya dengan mata berkedip. Kamu, Xian terkejut, kamu sendiri adalah pejuang yang berkualitas. Adapun pengetahuan dan pemahamanmu tentang tim, kamu bisa meminta nasihatnya. Xian langsung menatap Liana. Liana mengangguk sedikit. Xian tersenyum manis, dan segera mendekati Liana, bertanya penuh semangat apa yang dia bicarakan. Ayo kembali. Semua orang kembali ke kapal perang. Xian memberi isyarat kepada Liana. Liana menjelaskan kepada Xian bahwa dia perlu istirahat sebentar, menyingkirkannya sementara, dan bergegas ke Xian. Di ruang rahasia kapal perang, Xian sedang duduk tegak, dan Liana, Ferran, Kato, dan Benny berdiri di setiap sisi, semuanya dengan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Kato, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Xian berkata sambil tersenyum sambil diam-diam menggunakan kekuatan titik akupunturnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kato menggaruk kepalanya. Ada ledakan besar yang tidak bisa dijelaskan, dan ruangnya terhalang. Aku masih belum menemukan jawabannya. Aku tidak memahaminya sekarang, tapi perlahan-lahan kamu akan memahaminya di masa depan. Menurutku pemahamanmu tentang rahasia kekacauan seharusnya sudah jelas setelah kejadian ini, kan? Feilan bertanya. Kato mengangguk dan berkata dengan serius, sepertinya aku memahami sesuatu yang misterius. Bagus sekali. Setelah menyerap kekuatan untuk sementara waktu, kamu akan memiliki pemahaman yang baik. Saya pikir kamu seharusnya bisa menerobos ke alam dewa virtual. Xian tertawa cerah, aku telah menyerap banyak kekuatan kali ini, semua orang harus bisa mendapatkan hasil yang besar. Benar saja, pertempuran adalah hal yang paling menyehatkan bagi orang-orang seperti kita. Semua orang saling memandang, lalu mereka semua tertawa. Mereka menenangkan hati dan menunggu hadiah dari Xian. Ujung lain dari penghalang saluran kosong. Belo, pemimpin klan bayangan, dan Keke, pemimpinnya, memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka melihat penghalang kokoh dengan putus asa, hampir menangis tanpa air mata. Bagian yang dihabiskan klan bayangan selama ratusan tahun dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya telah disegel kembali secara misterius, dan itu bahkan lebih kuat, lebih tebal, dan lebih alami dari sebelumnya. Hal ini membuat Belo dan Koda bahkan ingin mati. Pemimpin klan, jiwa ubur-ubur telah dimurnikan, lorong kosong disegel, dan saudaraku meninggal secara tragis. Bagaimana kita menjelaskannya? Wajah Koda pucat, giginya terkatup, dan dia tampak seperti ingin makan rakyat. Pakaian Belo robek, dan ada 2 bekas darah di sudut mulutnya. Dia berkata dengan malu, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hei, Keke menghela nafas dengan sedih dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah. Belo mengangguk, kembalilah dulu dan katakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Para dewa memiliki kebijakan baru mereka sendiri. Keluarga kami telah mengandalkan dewa selama bertahun-tahun, dan kami telah bekerja keras, tanpa pujian apapun. Sekarang kami telah banyak menderita. Saya rasa saya tidak akan dihukum terlalu berat. Kuharap begitu, kata Koda tak berdaya.
Dalam pertempuran ini, suku bayangan meninggalkan ratusan mayat dan menghancurkan selusin kapal perang. Jika Belo tidak menarik mereka ke balik penghalang tepat waktu, mereka semua akan hancur di wilayah bintang maya selamanya. Satu demi satu kapal perang melonjak dari penghalang, secara bertahap bergabung dengan anggota suku, dan muncul dari penghalang kosong. Bagian kosong antara wilayah bintang maya dan wilayah bintang dewa kuno memiliki salah satu ujungnya di penjara hantu bayangan, dan ujung lainnya secara alami berada di wilayah bintang dewa kuno, di tepi paling terpencil dari wilayah bintang. Di tepi wilayah bintang dewa kuno, terdapat sejumlah besar bintang mati, yang dingin dan sunyi, tanpa fluktuasi kehidupan dan tidak ada energi langit dan bumi. Ada beberapa meteorit besar di sana-sini. Seringkali ada kapal perang suku bayangan yang ditambatkan, dan Belo serta Koda keluar dari lorong. Mereka semua berkumpul di atas meteorit besar dan menjelaskan secara singkat situasinya kepada anggota klan Belo yang ditinggalkan sendirian di dalam kereta dan terbang menuju bintang kehidupan terdekat. Setengah bulan kemudian, Belo turun ke bintang kehidupan dan diterima dengan sungguh-sungguh oleh para dewa di atasnya. Setelah mengembara beberapa saat, Belo sampai di puncak gunung suci yang megah. Kuil-kuil yang menjulang tinggi berdiri di puncak gunung, dan terdapat banyak patung batu di sekitar kuil. Setiap patung batu adalah mantan orang kuat dari klan dewa. Meskipun mereka adalah patung batu, momentumnya sangat agung, melepaskan kekuatan penindasan yang mengerikan dari gelombang pasang. Belo memandang patung batu itu dengan kagum. Menunggu sesuatu dalam diam. Seorang anggota suku dewa yang tampan. Didukung oleh beberapa dewa virtual yang kuat, dia berjalan keluar dengan ekspresi berbeda, matanya merah. Tubuhnya mengandung aura dingin dan menyeramkan seperti api penyucian es. Tuan Sloan. Belo membungkuk sedikit. Seorang pria parubaya tampan dari klan dewa, bernama Sloan Iskat, adalah adik dari Vike Iskat, kepala keluarga Iskat saat ini. Dia telah berkultivasi di alam surga kedua dari dewa pertama dan mengembangkan kekuatan dingin yang ekstrim, menyatu dengan miliaran aura dingin api penyucian es di wilayah bintang dewa langit. Ia merupakan sosok yang dihormati sebagai pemimpin para dewa. Strategi ketuhanan para dewa adalah benda asing primitif para dewa. Mencatat orang-orang kuat klan dewa di masa lalu dan sekarang, hanya mereka yang benar-benar kuat dan menakutkan serta telah memberikan kontribusi abadi kepada klan dewa yang dapat dihormati sebagai dewa surgawi dari klan dewa. Tian Senche adalah kitab suci kemuliaan para dewa. Setiap orang yang berkuasa dari para dewa memiliki tujuan seumur hidup untuk dihormati di Tian Senche. Sloan adalah orang kuat dari klan dewa yang bisa dinobatkan sebagai dewa surga. Kalau tidak ada orang luar, jangan panggil aku Pak, panggil saja aku saudara. Sloan melambaikan tangannya dengan ekspresi lelah di wajahnya, ada banyak keluarga yang tertarik dengan klan bayanganmu saat itu, tapi kamu memilih pergi ke Asko karena aku. Bagi keluarga T, kamu dan aku selalu memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Tidak peduli bagaimana keadaan berubah di masa depan, perasaan kita tidak akan berubah. Mata Belo memerah, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan emosional saudaraku. Saya mendengar bahwa Anda mengalami kemunduran di wilayah bintang maya. Apa yang terjadi? Anda dan saya telah membuat rencana selama ratusan tahun. Apa sebenarnya yang salah? Sloan berkata dengan lembut. Belo menghela nafas, tidak jelas kenapa aku kalah. Entah bagaimana tujuan kita sepertinya terungkap, dan 4 kekuatan wilayah bintang maya, klan Ibel 15, klan Ibel 15, paviliun pengobatan, dan aliansi perang, mengalir ke dalam kehampaan saluran. Belo tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat, menggambarkan situasi yang dia ketahui secara rinci, tidak ada detailnya. Sloan mendengarkan dengan tenang dan tetap diam. Ketika Belo berbicara tentang Yusan yang tiba-tiba muncul dan memurnikan jiwa ubur-ubur, Sloan tiba-tiba memotong suaranya dan bertanya dengan cemberut seperti apa rupa wanita itu. Belo mengklik bagian tengah alisnya dan berubah menjadi penampilan Yusan menggunakan pikiran jiwanya, temperamen, wajah, dan postur tubuhnya semuanya sama. Dia bukan dari wilayah bintang maya. Dia berasal dari wilayah bintang hujan api. Namanya Yusan. Dia berada di alam surgawi kedua dewa pertama dan telah menyatu dengan api aslinya. Dia merenung sejenak, dan berkata dengan sedih, aku, putra bungsu Spot, meninggal secara tragis. Mata Belo berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak siapa yang melakukannya. Saudaraku, siapa yang melakukannya? Dia dan Sloan memiliki hubungan yang sangat harmonis selama bertahun-tahun. Dia sering mengunjungi rumah Sloan dan memiliki kesan yang baik terhadap Spot. Dia memperlakukannya sebagai keponakan. Ketika dia mendengar bahwa Spot telah terbunuh, Belo sangat marah jantung. Ketika ia mati di sumber misteri, jiwa langsung menghilang. Itu adalah pemusnahan jiwa yang sebenarnya. Nada suara Sloan tenang, tetapi aura seperti neraka di tubuhnya dingin dan keras kematian mencatat kemunculan kedua orang tersebut. Salah satunya adalah murid Yusan, Xuan Fei, seorang pemuda tak dikenal. Yusan tiba-tiba pergi ke wilayah bintang maya. Mungkin pemuda itu juga ada di sana. Sloan menghembuskan sedikit udara dingin,
dan udara dingin mengembun menjadi penampilan Xuan Fei dan Xian, seolah-olah mereka diukir dengan pisau dingin. Aku mengenali mereka semua. Selama pertarungan di saluran kosong, mereka berdua berdiri bersama. Belo hanya menatap mereka dan langsung berteriak. Bagus sekali. Sloan menarik napas dalam-dalam, dan wajah Xuan Fei dan Xian langsung hancur. Yusan muncul di wilayah bintang maya, dia seharusnya datang untuk mencari ubur-ubur yang mati. Saya pikir semua benang jiwa ubur-ubur yang mati telah hilang darinya. Saya telah mundur, dan saya telah mencatatnya. Operasi melawan wilayah bintang maya tidak akan berakhir di sini. Saya akan menemukan cara untuk memecahkan penghalang ruang angkasa yang disegel kembali. Saudaraku Belo ragu-ragu sejenak dan mengingatkan penghalang telah disegel kembali sepenuhnya dan bahkan lebih tebal dan lebih kuat dari sebelumnya. Anda tahu bahwa saya telah mempraktikkan rahasia luar angkasa dan mencapai tingkat kedua dari yang pertama ya Tuhan. Namun, meskipun aku menggunakannya, itu akan membutuhkan seluruh kekuatan kita dan setidaknya puluhan tahun untuk membuka celah. Sloan sedikit mengernyit. Segera dia melambaikan tangannya dan berkata, aku punya rencanaku sendiri. Jangan khawatir, kembali saja dan bersiap. Untuk mendobrak penghalang luar angkasa, kamu tidak harus melalui mistik luar angkasa. Selama kekuatannya ada cukup kuat, penghalang itu bisa dikalahkan. Tunggu saja kabar baikku. Belo menatapnya dan mengangguk dalam diam. Dia tahu bahwa alasan mengapa Sloan begitu bertekad sebagian besar terkait dengan pembunuhan Spot di wilayah bintang maya. Dia tahu betapa Sloan sangat menghargai putra bungsunya, Spot, dan sekarang Spot tiba-tiba meninggal secara tragis. Tentu saja, Sloan tidak akan menyerah. Tidak peduli di bidang bintang mana lawannya berada, mereka tidak bisa lepas dari kemarahan Sloan. Kapal perang klan monster, klan Evil 15, dan aliansi perang akan segera disesuaikan. Mereka juga pergi ke penjara hantu bayangan satu demi satu. Atas permintaan Xian, beberapa anggota klan Evil 15 yang kuat pergi ke daerah kerusuhan meteor dan menjemput Zuoxi. Kali ini, semua orang tidak kembali dengan cara yang sama. Sebaliknya, dia mengambil rute yang lebih aman. Di bawah kapal perang Evil 15 besar, di ruang rahasia tertutup. Veran dan Benny bangun satu demi satu dan menatap Liana dan Kato dengan heran, lalu menatap Xian secara bersamaan. Waktu berlalu dengan cepat, dan Xian, yang memiliki sedikit nafas kedamaian keluar dari tubuhnya, juga membuka matanya. Tersenyumlah dengan tenang. Bagaimana? Velan bertanya dengan hati-hati. Tidak ada terobosan. Xian tampak santai dan tenang, kekuatannya cukup. Alam masih sedikit tertinggal. Kekuatan yang saya peroleh memadatkan darah Evil 15 abadi, dan pohon esensi kuno di tubuh saya tidak dapat lagi menyerapnya, kecuali aku melangkah lebih jauh. Kultivasi kakak senior memiliki banyak misteri. Setelah menerobos ke alam dewa virtual, setiap langkah maju membutuhkan semua misteri untuk diikuti. Seperti Kato, Benny mengenali gelar kakak senior dan berkata dengan serius itu juga karena ini. Sangat sedikit orang yang mempraktikkan banyak misteri kekuasaan. Bagi mereka yang benar-benar mempraktikkan misteri yang berbeda, misterinya serupa dan dapat diintegrasikan. Xian sedikit mengernyit, maksudmu, jika saya ingin menerobos alam sekarang, semua misteri kultivasi saya harus ditingkatkan. Tidak bisakah saya hanya mengandalkan realisasi satu alam untuk menerobos? Sebelum alam dewa asal, terobosan dalam misteri dapat meningkatkan alam. Benny menjelaskan setelah alam dewa virtual, hal itu tidak dapat dilakukan. Setiap terobosan harus dibarengi dengan pemahaman terhadap segala misteri, banyak misteri. Sama di antara mereka yang mencapai alam, kekuatan mereka secara alami akan lebih kuat, tetapi terobosan mereka akan relatif lebih lambat. Saya mengerti. Setelah dia menerobos dewa kekosongan, pemahamannya tentang misteri ruang angkasa secara bertahap semakin dalam. Namun, dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang misteri bintang-bintang dan kehidupan dan kematian tidak bisa bercita-cita untuk mencapai tingkat kedua dari dewa kekosongan. Benny berasal dari kalangan bintang papan atas dan memiliki latar belakang keluarga kaya. Apa yang dikatakannya memang benar adanya. Liana dan Kato hanya mempraktikkan satu jenis rahasia. Murni dan tidak kacau. Kecepatan terobosan mereka mungkin lebih cepat. Benny memandang kedua orang di sampingnya. Yah, sepertinya mereka akan segera bisa menerobos. Xian tersenyum dan mengangguk, lalu berkata di mana kalian berdua. Aku masih jauh dari dewa virtual tingkat ketiga, dan wilayah serta kekuatanku belum mencapai titik kritis. Velan menggelengkan kepalanya. Aku punya kekuatan yang cukup, tapi aku masih perlu mewujudkan dunia nyata. Benny tertawa bahagia. Yah, kemajuan ke dewa palsu tingkat ketiga membutuhkan energi yang sangat besar. Apa yang kuberikan padamu sebagai hadiah jelas tidak cukup bagimu untuk mencapai titik terobosan. Tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Tidak usah buru-buru. Ini sudah sangat cepat, saya tidak terburu-buru. Lebih baik begini, tingkatkan wilayahmu dulu. Dari segi kekuatan aku akan menemukan jalan. Beberapa bulan kemudian,
Kapal perang klan Ibel 15, klan monster, dan aliansi perang kembali ke pusat penjara hantu bayangan, di lautan bintang yang redup. Bass, Good, Blood Demon, dan lainnya berdiri dengan bangga di atas kapal perang masing-masing. Senior, apakah kamu benar-benar tidak datang ke aliansi untuk menjadi tamu? Xia Xinyan menghela nafas dengan menyesal. Aku tidak kenal pria itu Feng Han, jadi aku tidak akan pergi. Gorevin menggelengkan kepalanya, ada banyak hal yang harus dilakukan. Mari kita bicarakan saat kita punya kesempatan di masa depan. Katakan saja halo kepada kami. Baiklah kalau begitu. Xia Xinyan berkata tanpa daya, dan segera menatap Xian yang keluar dengan tenang. Mata indahnya mulai berputar, menatap Xian. Ahem, Xian tampak sedikit malu dan berkata sambil tersenyum, saya akan pergi ke aliansi untuk tinggal sebentar dan menangani beberapa masalah pribadi. Teman-teman saya dan Anda akan kembali ke Demon Blood Star. Oh, baik, ngomong-ngomong, saya akan mencoba meredam susunan teleportasi luar angkasa, mungkin bisa langsung dihubungkan ke bintang darah Ibel 15. Ada sub-arai di sana. Saya hanya perlu meniru susunan udara ibu anak yang asli dan menyempurnakan seorang ibu himpunan. Kamu boleh tinggal, tapi Liana harus ikut dengan kami. Bass dan Good berteriak serempak. Tidak masalah. Xian langsung setuju. Velan, Liana, Kato, Zuosi dan yang lainnya akan pergi dengan kapal perang Blood Demon dan akan pergi ke Demon Blood Star untuk berlatih keras. Klan bayangan telah diusir, dan tidak akan ada kekerasan di penjara hantu bayangan dalam jangka pendek. Jelas tidak perlu mengikat Velan dan yang lainnya secara paksa. Yang tidak dimiliki Velan dan yang lainnya saat ini bukanlah kekuatan, tetapi ranah memahami. Mereka diminta pergi ke bintang darah Ibel 15 untuk berlatih keras dan mendapatkan wawasan tentang misteri dunia, yang paling mendesak bagi Xian. Dia tinggal sendirian di kapal perang Departemen Perang Gale. Kapal perang burung yang panjang dan cekatan berenang dengan anggun, perlahan-lahan terpisah dari kapal perang monster dan Ibel 15, dan berubah menuju area tengah penjara hantu bayangan. Di sudut kapal perang, Xia Xinyan mengenakan gaun hijau, seindah bunga persik, dan pergelangan kakinya terbuka. Rantai kristal merah muda mengeluarkan suara dingdong yang menyenangkan seperti mata air pegunungan, dan dia cantik matanya penuh dengan mabuk. Zeguang berkata sambil tersenyum, kebijaksanaan bertarung saudari itu sangat luar biasa, bagaimana dia bisa menuruti perintahmu? Dia berbaring malas di tepi kapal perang, pinggangnya yang ramping anggun seperti ular air, pantatnya yang montok sedikit melengkung, dan tingkah lakunya yang banyak sekali, menggugah imajinasi orang. Para prajurit dari Departemen Perang Gale telah dibubarkan olehnya, dan hanya ada satu atau dua orang di kejauhan yang membelakanginya, dan mereka tidak berani menoleh ke belakang untuk mengintip. Xian tersenyum ringan, berbalik dan melihat ke belakang. Melihat tidak ada yang melihat, dia menepuk pantat montoknya dengan tangannya yang besar. Dia merasa luar biasa dan matanya tiba-tiba menjadi panas, dia dan aku memiliki hubungan yang sangat dalam. Itu alasan mengapa dia menuruti perintahku adalah aku, karena aku bisa memberinya manfaat yang orang lain tidak bisa. Xia Xinyan memelototinya dengan genit, menggerakkan tubuhnya dengan tenang untuk menghindari tangan jahatnya, dan berkata dengan lembut, berapa hari kamu akan tinggal bersamaku? Ya, Xian mengangguk ringan, melihat ke dalam kegelapan di depan, 100 tahun telah berlalu, dan total waktu kita bersama kurang dari 1 tahun. Sayangnya, segalanya tidak dapat diprediksi. Saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu di sana, bidang bintang yang aneh di luar wilayah itu. Ketika saya meninggalkan negeri awan, saya tidak pernah bermimpi bahwa masa depan akan seperti ini. Dulu, ini demi keluarga yang, sayang sekali Paman Xiao pergi terlalu dini. Xian menghela nafas sedih, dengan sedikit warna merah di matanya. Tubuh halus Xia Xinyan sedikit bergetar, dan dia menghela nafas pelan, tanpa Xiao Hanyi, akan sulit bagi kita untuk kembali ke laut tak berujung hidup-hidup. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu saat itu. Sayang sekali pahlawan seperti itu. Xiao Hanyi direnggut oleh tubuh kerangka Kaisar Ibel 15 Bosun. Jiwanya hancur, dan tubuh fisiknya masih melekat pada Kaisar Ibel 15, namun mereka diberi kesempatan untuk melarikan diri. Keduanya sangat menghormati dan berterima kasih kepada Xiao Hanyi, dan sekarang mereka dipenuhi dengan emosi ketika memikirkannya. Oh, benar, tiba-tiba teringat sesuatu, pikiran Xian berubah sejenak, cincin di tangannya sedikit bersinar, dan tripod diam-diam muncul, melayang ke arah Xia Xinyan. Ini adalah Qian Kun Gu Yuan Ding dari Tanah Suci. Kamu tadi orang hebat saat itu. Apakah Anda ingin melihat objek budidaya utama Tanah Suci? Kuali Qian Kun Gu Yuan selalu ada di tangannya. Dia menangkapnya selama konfrontasi dengan penguasa Tanah Suci di kota api penyucian Baji ke Xia suatu hari. Saat itu, Xia Xinyan dipenjara oleh Tanah Suci, dan dia tidak tahu bahwa Tanah Suci telah bergabung dengan beberapa kekuatan untuk menganiaya mereka, dan akibatnya banyak orang di keluarga Xia terbunuh. Namun, bertahun-tahun telah berlalu, dan seiring berjalannya waktu, banyak hal yang terungkap.
Ingatan Xia Xinyan tentang beberapa kehidupan telah dipulihkan, dan dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap kerabatnya. Itu adalah kesalahan keluarga Xia yang terjadi saat itu, dan dia tidak lagi mengingatnya. Melihat Qian Kun Gui Yuanding, dia tersenyum ringan. Mengingat masa lalu, dia dengan tenang mengambil harta tanah suci. Dia menyipitkan matanya sejenak dan berkata tanpa nafas, dia mungkin sudah mati. Xian belum pernah mencoba mendeteksi kuali Qian Kun Gui Yuan, karena dia sudah berencana untuk menyerahkannya kepada Xia Xinyan di masa depan. Tentu saja, dia tidak tahu keajaiban di dalamnya penasaran kuali ini untuk apa kuali ini. Hubungi orang-orang kuat dari luar alam yang melarikan diri dari tanah suci. Xia Xinyan tidak menyembunyikan apapun darinya. Selama ribuan tahun, ada beberapa orang kuat di tanah suci yang telah mencapai alam Raja Dewa. Tanpa kecuali, mereka telah meninggalkan benua rahmat ilahi. Saya tahu di mana turbulensi mengalir. Kuali ini dapat berkomunikasi dengan orang-orang kuat itu dengan menggunakan metode rahasia tidak ada nafas, aku mungkin sudah mati. Dia mencubit kuali Qian Kun Gui Yuan dan berkata dengan ringan itu adalah harta rahasia yang sangat biasa. Itu tidak cocok untukku. Aku sebaiknya menyimpannya sebagai souvenir. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam cincin fantasi. Xian tiba-tiba mengerti. Ada 3 era di benua rahmat ilahi era kuno, dan era kuno. Benua kuno dulunya penuh energi. Setelah 3 era kemakmuran, benua ini melahirkan banyak makhluk kuno dan ras yang kuat. Akhirnya, secara bertahap menurun dan menurun, hingga munculnya tanah suci, energi benua akan habis. Meskipun tanah suci makmur selama suatu periode, eksistensi teratas pada tahap itu tetaplah Raja Dewa. Raja Dewa mungkin disebut sebagai puncak benua rahmat ilahi pada saat itu. Namun, begitu dia melangkah keluar dan memasuki lautan bintang yang luas, di bidang bintang tingkat tinggi, apa maksud Raja Dewa? Prajurit domain bintang tingkat rendah tanpa dasar muncul di domain bintang tingkat tinggi dan ditakdirkan untuk berakhir dengan menyedihkan. Xia Xinyan tidak bisa merasakan aura orang-orang yang pergi saat itu, yang cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang itu meninggal secara tragis satu demi satu. Dari sudut pandang Xian sekarang, semuanya normal-normal saja. Ketika dia berjuang di Flame Star Territory, penderitaannya terlihat jelas di benaknya. Kesulitan Xia Xinyan dalam memasuki penjara hantu bayangan bahkan lebih sulit daripada dia. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang bisa memahami betapa sulitnya bagi mereka yang berstatus rendah untuk bertahan hidup di medan bintang asing. Situasi keseluruhan penjara hantu bayangan telah diputuskan. Klan Dewa dan klan bayangan tidak akan menyerang untuk saat ini. Apakah kamu masih ingin tinggal di aliansi? Xian tiba-tiba menjadi serius, tinggalkan aku, ayo pergi ke Demon Blood Star. Apakah kamu tidak ingin mempelajari keterampilan formasi pertempuran? Aku bisa membiarkan Liana dan kamu berdiskusi dengan baik. Itu juga jauh dari lingkaran pertempuran dan klan bayangan tiba-tiba datang, kita akan punya waktu untuk mengaturnya dengan tenang. Xia Xinyan tiba-tiba terdiam, alisnya berkerut, memikirkan sesuatu. Xian menatapnya dengan tenang, penuh harapan. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu lagi dan ingin tetap di sisinya. Penjara hantu bayangan dan bintang darah Ibel 15 berjauhan, dan butuh beberapa tahun untuk bolak-balik. Dia tidak ingin dipisahkan dari Xia Xinyan dan hanya bertemu selama beberapa tahun. Aku berhutang budi pada pemimpin aliansi Feng Han. Setelah beberapa saat, Xia Xinyan menghela nafas pelan, dia menganggapku sebagai saudara perempuannya sendiri. Ketika aku berada dalam masa yang paling sulit, dia mendorongku ke puncak meskipun ada keberatan. Dia menggunakan semua sumber dayanya, di tangannya untuk mengolah saya dan membuat saya memiliki kemampuan. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini dan status hari ini, jika saya pergi sekarang, saya akan merasa berhutang padanya selama sisa hidup saya, hei beri saya waktu. Pemimpin aliansi Zan, Feng Han, selalu menganggapnya sebagai kerabat dekat dan tidak pernah ragu. Semua sumber daya aliansi Zan digunakan secara egois oleh Feng Han, yang memungkinkannya menerobos ke tingkat kedua tingkat dewa virtual dalam 100 tahun. Xia Xinyan tidak perlu khawatir tentang stagnasi wilayahnya. Dia hanya membutuhkan rangsangan aliran kekuatan untuk menerobos wilayahnya. Demi dia, Feng Han menghabiskan kristal dan material ilahi yang tak terhitung jumlahnya, mengumpulkan ramuan penambah kekuatan dari paviliun pengobatan dan dari berbagai kekuatan, dan menciptakan keajaibannya. Kalau begitu kita harus berpisah lagi. Xian tersenyum pahit. Kamu bisa tinggal bersamaku di penjara hantu bayangan, kata Xia Xinyan lembut, matanya penuh harapan. Aku tidak bisa berdiam diri. Xian menggelengkan kepalanya, aku tidak suka tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Aku suka daerah yang dilanda perang, dan penjara hantu bayangan pada awalnya cukup cocok, tapi sekarang klan bayangan telah pergi, para dewa tidak akan mampu bertahan dalam waktu singkat, aku khawatir mereka tidak akan mampu memberikan rangsangan yang cukup kepadaku. Kalau begitu aku akan menyebabkan kekacauan di penjara hantu bayangan. Xia Xinyan mengerang sejenak dan tiba-tiba berkata dengan tajam.
Apa? Klan bayangan telah mundur. Tambang dan harta karun lainnya yang sebelumnya ditempati oleh klan bayangan sekarang tidak ada pemiliknya. Adalah tugas kita untuk merebutnya. Tanpa klan bayangan, bagaimana kekuatan kecil di penjara hantu bayangan bisa bersaing dengan perang kita? Aliansi. Tentu saja kita akan tersingkir dari kompetisi. Kata Xia Xinyan dengan ambisius. Xi Yan tercengang. Kapal perang burung terbang yang indah dari Departemen Perang Gale tiba-tiba melayang di kehampaan bintang penambangan, dan kemudian kereta-kereta itu meraung dan bergegas ke bagian dalam bintang penambangan tersebut. Bintang mineral ini kaya akan bahan langka yang disebut pasir bintang biru. Letaknya di dalam bintang dan awalnya dikuasai oleh klan bayangan. Tentu saja, anggota klan bayangan tidak akan pernah menghabiskan energinya untuk menambang pasir bintang biru, tetapi hanya mengatur agar para budak penambangan bekerja keras. Klan bayangan hanya akan datang untuk mengambil pasir bintang biru yang ditambang setelah beberapa saat. Jika ada orang di sekitar yang berani menginginkan pasir bintang biru, klan bayangan akan mengirimkan kapal perang untuk mengepung dan menekan mereka. Sekarang semua suku bayangan telah mundur dari penjara hantu bayangan, bintang mineral ini secara alami menjadi tidak memiliki pemilik. Xia Xinyan mampir untuk menyatakan kepemilikan tempat ini kepada para budak pertambangan dan memberitahu mereka bahwa mulai sekarang bintang mineral itu akan menjadi milik mereka. Aliansi perang. Kereta perang meraung satu demi satu, bergegas menuju bagian bawah bintang di sepanjang lubang tambang. Xi Yan berdiri berdampingan dengannya di atas kapal perang, menghadap ke bintang mineral yang penuh lubang di bawah, memandangi kegelapan yang menembus ke dalam bagian dalam satu persatu. Kev, tiba-tiba berkata prajurit sangat kuat dalam merebut sumber daya dunia. Harta rahasia, kekuatan, dan ramuan semuanya bergantung pada bahan galaksi. Keberadaan kita juga merupakan beban berat bagi dunia. Oh, kapan kamu menjadi begitu sentimental? Berburu binatang liar biasanya mengikuti hukum langit dan bumi. Xi Yan mengerutkan kening dan menghela nafas dalam hati, tapi tidak mengatakan apapun. Dia tahu dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan lebih banyak. Karena misterinya bahkan lebih jahat. Jika seorang pejuang merebut sumber daya dunia untuk mencapai terobosan, maka dia menjadi lebih kuat melalui kematian sang pejuang. Apa yang dia andalkan untuk mencapai keadaan saat ini dalam waktu singkat? Dia mengetahuinya lebih baik dari siapapun. Sikat, sebuah kereta mirip elang tiba-tiba melaju keluar dari gua tambang. Seorang prajurit dari Departemen Perang Gale di dalamnya, dengan wajah pucat, tiba-tiba berteriak, "Tuan, seseorang telah menduduki bintang tambang." Dia memandang Xia Xinyan dengan ekspresi kesal di wajahnya, pihak lain mengumumkan bahwa bintang mineral itu milik mereka, apakah kita ingin menghabisi mereka? Di penjara hantu bayangan, tanpa musuh klan bayangan, apakah masih ada kekuatan yang berani menghadapi aliansi kita? Sepertinya disebut cahaya ilahi. Seharusnya itu bukan kekuatan lokal di penjara hantu bayangan kita. Bawahanku tidak akrab dengan dunia luar dan tidak tahu asal-muasal kekuatan ini. Cahaya ilahi. Wajah cantik Xia Xinyan sedikit berubah, dan kilatan kejutan muncul di matanya. Xi Yan juga tercengang, merasa seolah-olah dia pernah mendengar kekuatan ini di suatu tempat, dan mengerutkan kening sambil berpikir. Xi Yan tertegun sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Cahaya ilahi. Bukankah kekuatan yang Ziyao berikan hanyalah cahaya ilahi? Kembali ke wilayah bintang rusak di ujung barat, Ziyao dibawa pergi oleh seorang lelaki tua. Orang tua itu berkata bahwa dia berasal dari cahaya ilahi dan mengundang Ziyao untuk menjadi penguasa cahaya ilahi. Beberapa dekade kemudian, dia tiba-tiba mendengar tentang kekuatan cahaya ilahi lagi. Mau tak mau dia merasa tergerak di dalam hatinya, dan berkata cahaya ilahi itu bukankah itu kekuatan hantu bayangan? Penjara. Tidak, Xia Xinyan mengerutkan kening, wajahnya serius dan berat, cahaya ilahi sangat kuat. Xi Yan mengangkat alisnya. Di antara kekuatan yang tidak dipersatukan oleh ras di wilayah bintang maya, kekuatan cahaya ilahi berada di garis depan, tidak kalah dengan aliansi kita. Bahkan sedikit lebih unggul, Xia Xinyan berkata secara objektif. Di wilayah bintang maya, terdapat berbagai kekuatan kompleks, beberapa di antaranya dibagi berdasarkan ras, seperti klan Ibel 15 yang kuat, klan Yao, klan kayu, klan pola hantu, Del. Kekuatan-kekuatan yang dipadatkan berdasarkan ras ini seringkali semuanya sangat ekstrim kuat. Ada juga beberapa kekuatan yang memadatkan orang-orang dari berbagai ras tanpa membeda-bedakan ras. Beberapa dari kekuatan kuat ini tidak lebih lemah dari ras kuat tersebut. Misalnya, aliansi perang penjara hantu bayangan adalah kekuatan perwakilan semacam ini. Selama wilayahnya kuat, tidak peduli dari ras mana Anda berasal, Anda dapat bergabung posisi tinggi dan menerima keuntungan yang tak terbayangkan. Seng Wang adalah kekuatan lain yang mirip dengan aliansi perang. Ia dibentuk oleh campuran berbagai ras dan sama kuatnya. Tuan Seng Wang memiliki hubungan dekat dengan tetua kedua paviliun Yaoqi, dan juga memiliki hubungan dengan pemimpin klan Yan. Dia adalah seorang wanita yang sangat pandai mengumpulkan kekuatan ganas, di daerah perbatasan,
berbatasan dengan suku pola hantu, dan selalu ada beberapa gesekan kecil. Mereka tidak pernah aktif di penjara hantu bayangan, dan aku tidak tahu mengapa mereka menjadi gila kali ini. Ketika dia menjelaskan kepada Xian, prajurit dari aliansi tampak cemas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, orang-orang Sengwang semuanya berada di bawah bintang tambang. Apakah kita ingin mengambil tindakan?" Xian memalingkan muka ke arahnya. "Ini adalah penjara hantu bayangan, wilayah pengaruh aliansi kita." Wajah cantik Xiaxinyan dingin dan dia memerintahkan dengan tegas kirim pesan ke pihak lain dan beritahu mereka bahwa saya akan berada di sini secara langsung dan meminta mereka untuk melakukannya, cepat pergi, kalau tidak mereka akan dibunuh. Tuanku bijaksana. Pria itu terkekeh, berbalik dan kembali ke tambang, napasnya perlahan menghilang. Ada banyak kekuatan kecil di penjara hantu bayangan. Dulu, kami berperang melawan klan bayangan, sementara kekuatan kecil lainnya bertarung sendiri-sendiri, tanpa berhenti sejenak. Kupikir setelah klan bayangan diusir, kami bisa menjalani kehidupan yang sedikit lebih tenang, tapi aku tidak menyangka Dewa Guang tiba-tiba datang membantu, yang benar-benar membuat orang khawatir. Wajah Xiaxinyan tidak berdaya, dan matanya sedikit lelah. Dia telah berada di penjara hantu bayangan selama 100 tahun dan telah berjuang selama 100 tahun. Dia menggunakan ramuan untuk meningkatkan budidayanya atau memobilisasi tim untuk memperjuangkan aliansi. Setelah akhirnya bertemu Xian, dia benar-benar ingin beristirahat, tetapi cahaya ilahi tiba-tiba datang, yang tentu saja membuatnya sangat tidak puas. Nama Xiaxinyan cukup terkenal di penjara hantu bayangan. Ketika prajurit aliansi perang mengikuti instruksi, dalam waktu setengah jam, sejumlah prajurit cahaya ilahi keluar dari tambang dan memandangnya dengan ekspresi muram, dia mengusir kapal perang itu. Sengwang hanya memiliki satu kapal perang dan kurang dari 100 prajurit Sengwang. Yang memiliki level tertinggi bahkan hanya memiliki dewa palsu tingkat pertama. Kapal perang Sengwang seperti anak panah cahaya lurus, dengan garis-garis kilau warna-warni di lambung kapal, seperti potongan kain terang, yang sangat mencolok. Xian menyaksikan kapal perang itu berangkat dari kejauhan, diam-diam melepaskan persepsi spiritualnya, dan menggunakan keakrabannya dengan medan ma kehidupan untuk mendapatkan wawasan tentang kapal perang cahaya ilahi. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi secara kebetulan? Xiaxinyan menatapnya dengan curiga, mengapa kamu berusaha begitu keras untuk menyentuh prajurit cahaya ilahi? Orang tingkat tertinggi hanyalah dewa kekosongan tingkat pertama. Sekilas terlihat jelas. Apakah perlu mengintip jiwa mereka tanda medan ma dengan jiwa mereka? Aku hanya penasaran. Xian berkata dengan tenang. Xiaxinyan tidak melanjutkan pertanyaan itu lebih jauh, dan memerintahkan beberapa bawahannya untuk memasuki bagian dalam bintang penambangan. Setelah beberapa saat, para bawahan itu kembali satu demi satu, menggelengkan kepala dan berkata tanpa daya pasir bintang biru tersapu oleh pasir, cahaya ilahi. Itu saja, tinggalkan tim beranggotakan 10 orang untuk menjaga tambang, dan tunggu sampai saya kembali ke aliansi untuk mengatur agar budak tambang datang. Setelah beberapa instruksi sederhana, Xiaxinyan pergi ke kapal perang lagi. Selama puluhan hari berturut-turut, kapal perang burung terbang dari Departemen Perang Gale berlayar mengelilingi banyak bintang mineral milik klan bayangan tanpa penundaan. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa hampir sebagian besar bintang mineral yang awalnya milik klan bayangan ditempatkan oleh prajurit cahaya ilahi. Para prajurit itu sepertinya bergegas ke penjara hantu bayangan dengan tergesa-gesa, hanya sedikit dari mereka yang tersisa dalam satu bintang mineral. Bahkan di antara 10 orang, tidak satupun dari mereka yang sangat maju. Ketika Xiaxinyan memberi perintah untuk mengusir mereka, para prajurit cahaya ilahi itu cukup bijak untuk tidak melawan dan pergi diam-diam. Sepanjang jalan, aliansi itu mengusir lebih dari selusin prajurit cahaya ilahi. Xiaxinyan secara bertahap merasa tidak sabar dan mendapat firasat bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Dia dapat melihat bahwa para prajurit Sengwang itu seharusnya datang ke sini terlebih dahulu untuk membuat nama mereka terkenal dan mengumumkan partisipasi mereka, semuanya menargetkan wilayah klan bayangan. Jelas sekali, orang-orang klan dewa seharusnya tahu bahwa klan bayangan telah mundur dari penjara hantu bayangan, jadi mereka secara terang-terangan mendudukinya. Master Sengwang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tetua kedua paviliun Yaoqi. Dari sudut pandang ini, Fu Wei, Zaduo, dan Feng Yan seharusnya sudah tiba di paviliun Yaoqi, dan para tetua di paviliun Yaoqi mungkin juga telah menerima kabar tersebut. Pada hari ini, bintang kehidupan diturunkan dari Departemen Perang Gale. Bintang kehidupan ini berada di level 6. Sebelum klan bayangan pergi, tempat ini dianggap sebagai tempat tinggal permanen klan bayangan permukaan bintang. Rumah, tapi sekarang tidak ada hantu. Tidak ada yang tahu benteng sebenarnya dari klan bayangan. Mereka melakukan perjalanan di antara celah di angkasa seperti hantu, dan hanya sesekali berhenti di bintang kehidupan. Bintang kehidupan di sini sering menjadi tempat berlabuhnya klan bayangan. Ada urat kristal ilahi di dalam bintang, yang sangat dihargai oleh klan bayangan.
Aliansi perang telah mendambakan bintang kehidupan ini selama bertahun-tahun, dan telah melakukan banyak pertempuran dengan klan bayangan untuk mendapatkan tempat ini. Seringkali, tidak lama setelah mereka berhasil, mereka digerebek oleh kapal perang klan bayangan yang sulit ditangkap, yang mengakibatkan kerugian besar. Melihat pepohonan kuno yang subur dan lautan hutan yang lebat dan tak terbatas, Xia Xinyan tersenyum cerah dan berkata dengan riang, pemimpin aliansi telah lama menatap tempat ini. Dikatakan bahwa semua urat kristal ilahi di dalam bintang-bintang memiliki telah ditambang, dan nilainya ratusan juta kristal ilahi. Xian terkejut, berapa banyak kristal ilahi? Yah, itu cukup bagi para pejuang aliansi Zan kita untuk berlatih selama ratusan tahun. Wajah cantiknya penuh energi, untuk bintang kehidupan ini, saya tidak tahu berapa banyak pertempuran yang terjadi antara aliansi Zan dan klan bayangan, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di kedua sisi. Sekarang klan bayangan telah mundur, kita akhirnya dapat memiliki bintang kehidupan ini. Banyak pejuang dari aliansi berdiri di kapal perang burung dan saling memandang, semuanya dengan semangat tinggi. Ratusan juta kristal ilahi, ini adalah kekayaan yang dapat membuat siapapun serakah. Kristal ilahi adalah landasan budidaya harian para pejuang. Selama semua ras menyempurnakan kekuatan langit dan bumi, mereka tidak dapat hidup tanpa kristal ilahi juga merupakan mata uang yang diedarkan oleh para pejuang. Sebuah tambang yang berisi ratusan juta kristal ilahi dapat dikatakan sebagai rejeki nomplok yang paling menarik bagi semua pihak. Tidak mengherankan jika klan bayangan dan aliansi perang telah berperang selama bertahun-tahun. Bintang kehidupan ini tersebar di seluruh pegunungan dan sungai yang megah, menjulang tinggi hingga ke awan. Banyak gunung dan sungai yang sangat megah, membentang ratusan mil, dan dipenuhi dengan banyak binatang spiritual dan rumput spiritual. Kehidupan memiliki energi yang melimpah dan gravitasi normal, yang cocok untuk budidaya. Para prajurit aliansi menghirup aura segar yang mengandung energi, tersenyum cerah, dan tertawa. Xian melihat ke kejauhan, alisnya tiba-tiba sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara rendah, ada seseorang. Xia Xinyan melihat ke arah yang dia lihat. 10 mil jauhnya, di puncak gunung besar, seorang pemuda berpakaian abu-abu dan berwajah kuning duduk bersila. Mata pemuda itu dingin, rambut panjangnya tergerai di bahu, dan napasnya stabil. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya, memberikan penindasan yang kental dan keras kepada manusia. Pemuda itu tidak tampan, wajahnya kuning, dan dia tampak seperti baru berusia sekitar 30 tahun. Dia duduk tak bergerak di puncak gunung karena suatu alasan. Gunung dan sungai tempat dia duduk adalah sumber urat kristal ilahi. Kultivasi misteri bumi, alam surga ketiga dewa virtual, medan kehidupan sangat kuat, orang ini sangat menakutkan. Menyipitkan matanya dan memahami dengan pikirannya, Xian dengan cepat mendapat informasi yang akurat, dan ekspresinya diam-diam berubah. Kultivasi pemuda itu di alam surga ketiga dewa virtual, tetapi fluktuasi darah dan kehidupan di tubuhnya sebenarnya sebanding dengan kakak dari klan bayangan yang dia temui saat itu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya dari pemuda itu mungkin adalah mampu melawan mereka yang berada di alam surga pertama dari dewa pertama. Penemuan ini membuat wajah Xian menjadi serius, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin dia juga datang ke sini untuk mencari urat kristal ilahi. Xia Xinyan sedikit mengangguk, berpikir sejenak, melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan lihat. Kapal perang dari Departemen Perang Gale melayang dengan tenang, dan mendarat dengan ringan dan gesit menuju puncak gunung besar. Mereka digantung di sekitar puncak gunung. Para prajurit aliansi diam-diam memandangi pemuda itu tenang seperti gunung dan melihat kembali ke semua orang dengan tenang, akhirnya fokus pada Xia Xinyan, aliansi perang Xia Xinyan. Ini aku, siapa kamu? Bintang kehidupan ini milik aliansi kita mulai sekarang. Silakan segera pergi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, teriak Xia Xinyan dengan manis. Pemuda itu sedikit mengernyit, tapi tetap diam seperti gunung, dan berkata dengan suara yang dalam tempat ini awalnya milik klan bayangan. Setelah klan bayangan menghilang, tempat ini menjadi tidak ada pemiliknya. Klan bayangan telah menghilang, dan itu milik aliansi kita, kata Xia Xinyan dengan serius. Wajah pemuda itu gelap seperti air, dan dia berkata dengan tenang, tidak, mulai sekarang itu akan menjadi milik cahaya ilahi kita. Pemuda itu segera berdiri dan berkata dengan suara dingin, bukan hanya milik cahaya ilahi kami, tetapi semua bintang mineral yang Anda keluarkan dan tangkap oleh kami juga milik cahaya ilahi kami. Siapa kamu? Xia Xinyan terkejut. Sana, mata pemuda itu merindukannya, dan dia memandangi bintang-bintang di kejauhan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan jeritan yang menusuk. Peluitnya seperti tangisan hantu, rendah dan dingin, berputar-putar, perlahan-lahan semakin menjauh. Segera, kapal perang melayang keluar dari kegelapan hutan di kejauhan, seperti roh jahat yang tidak aktif, melayang perlahan, dan secara tak terduga mengepung selusin kapal perang dari Departemen Perang Gale tanpa meninggalkan satu celah pun. Hampir 100 kapal perang tampak seperti terbuat dari emas dan besi cair. Seluruh tubuhnya cerah dan tajam, seperti tombak darah yang tajam. Nama tim juga disebut tombak darah,
tombak cahaya ilahi yang ganas. Kapten Sana adalah jiwa dari tombak haus darah ini, generasi baru orang kuat dengan reputasi hebat di wilayah Bintang Maya. Kapal perang armada tombak darah tampaknya diikat oleh jaring raksasa yang mengikat Departemen Perang Gale dari aliansi perang. Para prajurit cahaya ilahi itu berasal dari semua ras, dan aura mereka dingin dan ganas telah bertempur sepanjang tahun. Saat ini, semua orang memandangi para prajurit dari Departemen Perang Gale dengan dingin. Sana, wajah cantik Xia Xinyan berubah sedikit, dia terdiam sejenak, dan berkata aku telah mendengar tentangmu. Kamu adalah anak angkat dari Tuan Seng Wang, penguasa armada tombak darah, dan seorang pemuda terkenal di wilayah Bintang Maya. Yang kuat, senjata cahaya ilahi. Wajah pemuda itu dingin dan dia berkata dengan tenang wilayah klan bayangan tidak memiliki pemilik. Aliansi Anda dapat merebutnya, dan kami juga bisa. Di penjara hantu bayangan, semuanya berbicara dengan kekuatan, dan kami akan mengikuti aturan. Klan bayangan telah berperang dengan aliansi kami selama bertahun-tahun. Kami telah menghabiskan banyak upaya untuk menghadapi ras alien ini. Jika kami akhirnya mengusirnya, bukankah tercela jika cahaya ilahi Anda segera bergabung? Xia Xinyan diam-diam mengertakkan giginya. Bukan aliansi perangmu yang mengusir klan bayangan, apalagi yang bersuara tinggi. Sana sedikit mengernyit dan berkata dengan kasar saat aliansi perangmu pertama kali datang ke penjara hantu bayangan, kamu tidak punya apa-apa. Semua yang kamu peroleh adalah tidak ada apa-apa. Itu diperoleh melalui penaklukan dan penjarahan. Apa yang kami lakukan Seng Wang sekarang tidak berbeda dengan Anda. Jangan menekannya dengan kebenaran, itu terlalu membosankan dan terlalu bodoh. Ada hampir 1000 prajurit di armada tombak darah cahaya ilahi, dan hanya ada sekitar 300 prajurit di Departemen Perang Gale. Mereka jelas dirugikan dalam hal jumlah, kekalahan adalah hal yang wajar. Pemimpin lawannya adalah Sana, pemuda kuat terkenal di wilayah Bintang Maya. Reputasinya jauh lebih tinggi daripada Dulin. Armada tombak darah cahaya ilahi juga merupakan tim yang kuat dengan reputasi yang luas, bahkan lebih kuat darinya Departemen Perang Gale. Lawan menunjukkan saat ini kekuatannya sudah luar biasa. Saya tidak tahu apakah ada lebih banyak cadangan yang tersembunyi di rahasianya. Xia Xinyan tidak bodoh. Begitu dia melihat postur lawannya, dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun kali ini. Kalian kejam sekali, kita akan menyelesaikan masalah nanti, ayo pergi. Dia merenung selama beberapa detik dan tiba-tiba berteriak pelan. Para prajurit dari Departemen Perang Gale semuanya memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Mereka juga tahu bahwa pertempuran ini tidak baik, jadi mereka semua mengikuti instruksi dan bersiap mengirim kapal perang untuk mengungsi. Bang bang bang. Kapal perang dari kapal perang Blood Spear tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti meteor yang terjalin, menghalangi jalan semua orang ke depan. Seorang prajurit cahaya ilahi yang terkenal memiliki ekspresi dingin di wajahnya, kekuatan melonjak dari tubuhnya, dan dia tampak siap untuk pergi. Ekspresi Xia Xinyan berubah drastis. Sana, apa yang ingin kamu lakukan? Dia dapat melihat bahwa pihak lain tidak berniat membiarkan mereka pergi, dan perubahan yang terjadi di luar ekspektasinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Silakan tinggal dan istirahat. Ekspresi Sana acuh tak acuh, saya mendengar bahwa wanita muda sangat dihargai oleh pemimpin aliansi perang. Kami ingin berbicara baik dengan aliansi perang melalui wanita muda. Mungkin kita bisa menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh klan bayangan tanpa pertempuran berdarah. Begitu kata-kata ini keluar, semua prajurit dari Departemen Perang Gale memerah dan kemarahan mereka melonjak. Mereka memahami bahwa Sana mencoba menculik Xia Xinyan dan mengancam pemimpin aliansi perang, memaksa Feng Han mengakui siapa pemilik bintang mineral yang ditinggalkan oleh klan bayangan. Tubuh halus Xia Xinyan sedikit bergetar, sebuah kesadaran muncul di hatinya, dan dia berteriak Sana, kamu punya rencana sebelumnya, kan? Iya, saya sudah lama menunggu di sini, Nona muda. Nada suara Sana dingin, tapi dia mengakuinya dengan mudah tanpa rahasia apapun. Melihat bahwa dia tidak menghindar dan segera memperjelas situasinya, Xia Xinyan terdiam. Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan melihat sekeliling, memikirkan sesuatu secara diam-diam. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa selain saya, ada salah satu senior Seng Wang kami di sini, dewa tingkat pertama. Sana sedikit mengernyit, seolah dia bisa melihat apa yang dia pikirkan, dan berkata jangan coba-coba memprovokasi saya, dan jangan mencoba menyerang. Meskipun Departemen Perang Gale Anda kuat, saya yakin tombak darah cukup untuk menghancurkan Anda. Setelah mendengar bahwa ada dewa pertama yang lain, ekspresi Xia Xinyan akhirnya berubah, memperlihatkan ekspresi kesedihan dan ketidakberdayaan. Orang-orang kuat di aliansi juga merasa hati mereka tenggelam. Mereka saling memandang dan masing-masing tetap diam. Dia awalnya datang ke sini untuk senior Feng Yan, tapi dia tidak menyangka senior Feng Yan tidak ada di antara kalian, sehingga menghemat banyak tenaga kami. Sana menjelaskan dengan dingin. Bisakah kita kembali ke kapal perang untuk beristirahat? Xia Xinyan berkata dengan suara lelah, matanya redup.
Oke, nada suara Sana masih dingin, selama kamu tidak mencoba menantang keuntungan kami tidak akan memberimu terlalu banyak kendala. Kamu adalah orang yang cerdas dan kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Para prajurit dari Departemen Perang Gale kembali ke kapal perang dengan wajah jelek, menghilang di dek kapal perang, dan memasuki berbagai ruangan kapal perang. Sana memperhatikan dengan dingin, dan menunggu sampai para prajurit aliansi menghilang di dalam kapal perang satu demi satu, lalu dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Orang-orang kuat dari cahaya ilahi armada tombak darah diam-diam mengemudikan kapal perang untuk menjaga jarak beberapa ribu meter dari Departemen Perang Gale. Ia dapat bertahan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang tidak disengaja. Sana duduk di puncak gunung raksasa itu lagi, tapi kali ini dia mengeluarkan batu suara, dan sepertinya sedang berkomunikasi dengan seseorang dari Senguang. Sana sangat kuat. Di dalam kapal perang burung, Xia Xinyan mengerutkan kening dan berkata pelan orang ini adalah senjata Senguang dan anak angkat dari pemilik Senguang. Dikatakan bahwa dia telah berlatih keras di gurun di selatan wilayah Bintang Maya selama bertahun-tahun. Gurun sangat panas. Banyak anggota klan Yan yang pergi ke sana untuk berlatih. Alasan mengapa Shen Guang berhubungan baik dengan klan Yan adalah karena Sana berada di gurun Yan dan memiliki kontak dekat dengan banyak orang tokoh penting klan Yan. Sana telah bersama Shen Guang selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah dibasmi oleh Shen Guang, itu sangat kejam. Beberapa prajurit dewa palsu dari Departemen Perang Gale mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak berdaya. Mereka menculik wanita muda itu untuk mengancam pemimpin aliansi. Itu benar-benar rencana yang bagus. Pemimpin aliansi kemungkinan besar akan menyerah. Seorang prajurit dari aliansi memandang Xia Xinyan dan berkata, semua orang tahu bahwa Feng Han mencintai Xia Xinyan secara tidak masuk akal, dan demi tingkat kultivasi Xia Xinyan, Feng Han akan melakukan apapun. Pada awalnya, semua orang hanya berpikir bahwa Feng Han tergila-gila padanya, tetapi lambat laun mereka mengetahui dari detailnya bahwa bukan itu masalahnya. Perhatian Feng Han yang cermat terhadap Xia Xinyan adalah sikap menyayangi adik perempuannya yang tidak masuk akal oleh seorang saudara laki-laki percaya bahwa Shen Guang benar-benar telah menemukan arah yang benar dengan mengancam Feng Han dengan Xia Xinyan, dan Feng Han pasti akan menyerah. Apakah benar-benar ada dewa permulaan yang kuat yang tidak aktif? Xia Xinyan menghela nafas dan mau tidak mau bertanya pada Xian. Para prajurit dari aliansi juga memandangnya. Dalam perjalanan menuju jalan kosong klan bayangan, Xian telah membuktikan dengan kemampuannya sendiri bahwa tidak peduli betapa sulitnya situasinya, dia selalu memiliki cara cerdik untuk membantu semua orang melarikan diri. Seperti suku Ibel 15, suku Yao, dan Paviliun Yaoqi, para pejuang dari Departemen Perang Angin Gale yang mengikuti Xia Xinyan sekarang juga mempercayainya dari lubuk hati mereka yang paling dalam dan menantikannya, berharap Xian dapat memberikan harapan dan harapan kepada semua orang, membantu mereka. Mereka keluar dari masalah. Benar-benar ada dewa permulaan. Xian mengangguk dengan serius dan berkata sambil tersenyum masam duduk dengan tenang di pegunungan di bawah Nasana, gelombang kehidupan yang kuat itu lebih meyakinkan dari apapun. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang menjadi berat. Xian, bisakah kamu mempraktikkan misteri luar angkasa? Xia Xinyan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Biarkan aku mencobanya. Dia tersenyum dengan tenang, menutup matanya, dan diam-diam menyebarkan rahasianya, mencoba menemukan simpul luar angkasa. Tiba-tiba, dari dalam puncak gunung di bawah Nasana, nafas dingin seperti es melonjak. Nafas itu mengalir ke langit dan menangkap sinar kesadaran jiwa Xian, membekukannya seketika. Alisnya menjadi sedingin es, Xian bergidik, kesadarannya tiba-tiba berkumpul, dan dia berteriak dengan suara rendah seseorang menghalangi kita, itu adalah dewa pertama yang tidak aktif di bawah tanah. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghalangi kita membocorkan informasi, jadi bahwa kita tidak dapat menggunakan batu suara untuk terhubung. Di dunia luar, segera setelah kesadaran saya hilang, dia segera datang untuk mencegat saya. Saya tidak dapat menemukan simpul luar angkasa dan membangun pintu luar angkasa. Semua orang menghela nafas tanpa daya. Orang yang berada di alam surga pertama dewa permulaan hanya menghalangi kesadaran Xian untuk terbang menjauh, dan tidak berniat melukainya dengan parah, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kesadarannya dengan mudah. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Xia Xinyan berpikir sejenak dan menemukan bahwa tidak ada cara yang baik selain menenangkan semua orang. Para pejuang aliansi menghela nafas dan hanya bisa menerimanya, merasa sedih. Secara alami, mereka tahu bahwa mereka telah ditipu oleh cahaya ilahi. Pihak lain dengan sengaja merencanakan melawan mereka. Tujuan menggunakan kekuatan yang begitu kuat adalah untuk menahan Xia Xinyan dan menggunakannya untuk mengintimidasi Feng Han dan membuat Feng Han menyerahkan yang tidak memiliki pemilik, urat mineral dan tambang klan bayangan. Sungguh tidak nyaman mengetahui tujuan pihak lain tetapi tidak mampu melawannya. Xian dan Xia Xinyan kembali ke permukaan kapal perang,
diam-diam mengamati situasi di sekitarnya, dengan hati-hati mengambil kesempatan untuk melihat apakah ada kemungkinan untuk melarikan diri dengan bantuan medan. Sana dari cahaya ilahi selalu duduk di tambang kristal ilahi, tidak bergerak, menggunakan batu suara untuk mengomunikasikan beberapa kata dari waktu ke waktu, dan tampaknya sedang merundingkan detail dan mendiskusikan masalah mendetail dengan aliansi. Pada hari ini, sebuah kapal perang cahaya ilahi muncul dari langit. Seluruh tubuh kapal perang itu dilapisi oleh kristal ungu yang aneh, sangat jernih dan cemerlang, seolah-olah kristal kecubung besar jatuh dari langit. Banyak prajurit cahaya ilahi terkejut ketika mereka melihat kapal perang batu kecubung, mata mereka memanas, dan mereka tersenyum dan berbisik satu sama lain. Sana, yang telah duduk lama sekali, menyaksikan kapal perang kristal ungu itu mendarat sedikit demi sedikit. Senyuman langka muncul di wajah dinginnya, dan dia segera berdiri dan menuju ke arah kapal perang kecubung. Hei, peluang besar lain dari Sengwang ada di sini. Mereka benar-benar menganggap kita serius. Seorang pejuang dari aliansi mencibir. Mengenai ini, berapa banyak kekuatan yang perlu kita berikan untuk merasa lega. Orang yang datang ke sini pasti berstatus terhormat. Bahkan Sana berinisiatif menyambutnya. Orang itu justru tersenyum. Sial, siapa orang ini? Sepertinya itu seorang wanita. Semua orang bergumam, tetapi mereka tidak menyadari bahwa wajah Si Yan di sebelah mereka sangat aneh, dan matanya berkilau seperti api, terus berkedip. Di tengah kuil perang yang megah, Feng Han tampak tegas saat dia mengerutkan kening pada selusin prajurit di bawah komandonya. Di antara lusinan prajurit ini, yang memiliki alam terendah juga berasal dari dewa kekosongan tingkat kedua dengan alam maju memiliki dua dewa tingkat pertama. Orang-orang ini mereka semua adalah pilar aliansi. Sebelum Feng Han datang ke penjara hantu bayangan, orang-orang ini dulunya adalah penguasa penjara hantu bayangan. Ketika Feng Han secara bertahap muncul dan menjadi tak terkalahkan, mereka membelot kepadanya satu demi satu, membentuk aliansi terkuat di penjara hantu bayangan. Selusin pemimpin senior aliansi semuanya mengerutkan kening, mata mereka berkilat karena kesal. Kami dan Sengwang selalu berada di halaman yang sama, dan Sengwang belum pernah ke penjara hantu bayangan untuk beraktivitas. Kali ini dia datang terburu-buru dan segera menduduki wilayah yang awalnya milik klan bayangan. Sungguh keterlaluan, mereka tidak melakukannya sama sekali tidak menganggap kami serius. Qize, yang memiliki bekas luka panjang dan sempit di kepalanya, berteriak dengan tajam. Qize Shi, dewa tingkat pertama, memimpin Departemen Perang Kerucut Api dari Aliansi Perang. Dia menguasai misteri api, dan temperamennya sekuat api. Sebelum membelot ke Feng Han, Qize dikenal sebagai karakter yang sulit di penjara hantu bayangan. Orang-orang kuat di bawah komandonya sangat kejam, dan melakukan kejahatan ke segala arah. Feng Han menghabiskan banyak upaya untuk memblokir Qize, dan menggunakan metode dingin dan berdarah untuk membuat Qize menyerah, menjadikan bawahannya menjadi bagian dari aliansi perang tidak mematuhi siapapun di aliansi. Tentakel cahaya ilahi telah meregang terlalu panjang dan harus dipotong. Miao Rong yang tampak feminin juga berada di alam surgawi tingkat pertama dari dewa pertama. Qize dan Miao Rong keduanya adalah orang kuat di alam Zhang Shen Zhang yang merupakan pendiri aliansi San. Mereka berdua adalah tokoh terkenal pada awalnya. Meskipun mereka menjadi bagian dari aliansi Zan, mereka berada di ujung dan sudut tubuh masih tajam. Jika Xinyan tidak diculik, aku akan mengirimmu keluar. Feng Leng berkata sambil meringis, metode apa yang kamu miliki untuk menyelamatkan Xinyan? Qize dan Miao Rong saling memandang dan tersenyum pahit, menggelengkan kepala tanpa daya. Reputasi Sana sangat terkenal dan metodenya sangat kejam. Kecuali Qize dan Miao Rong ada di sana saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dari bintang pertempuran hingga tempat urat kristal ilahi terbentuk, secara alami akan ada mata dewa yang menghalangi. Setelah motifnya ditemukan, Departemen Perang Gale Xia Xinyan pasti akan jatuh ke dalam situasi berbahaya bahwa Feng Han menentang pemanjaan Xia Xinyan tentu tidak akan mengarah pada ide buruk. Miao Rong, pergi dan ambil surat tulisan tanganku. Feng Han menatap mereka berdua dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyerahkan selembar kertas kepada Miao Rong. Miao Rong mengambilnya tanpa mengetahui alasannya. Dia hanya melihatnya sekilas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, pemimpin, apakah Anda benar-benar ingin menarik orang-orang kami seperti yang dijanjikan? Setelah berita mundurnya suku bayangan datang, Feng Han, Qize, dan Miao Rong segera mengambil tindakan, mengirimkan kapal perang ke banyak urat mineral yang dikuasai suku bayangan, menduduki mereka terlebih dahulu, dan mengibarkan bendera aliansi perang. Meskipun Sengwang juga mengambil kesempatan untuk merebut beberapa bintang mineral, dibandingkan dengan aliansi, Sengwang tertinggal jauh, baik dari segi jumlah bintang dan kelimpahan sumber daya. Meskipun wilayah yang diminta Sengwang hanya setengah dari wilayahnya, itu adalah wilayah dengan produk terkaya. Aku tahu, wajah Feng Han tegas, ketika cahaya ilahi datang ke penjara hantu bayangan, secara alami kita tidak akan mampu menanggung konflik di masa depan. Mari kita menyerah dulu,
dan kemudian kita akan melawan selangkah demi selangkah, langkah setelah memastikan Xinyan baik-baik saja. Miao Rong menghela nafas diam-diam, mengangguk tak berdaya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Feng Han telah mengambil keputusan, dan dia juga tahu pentingnya Xia Xinyan dalam pikiran Feng Han, jadi tentu saja dia tidak akan membalas dengan bodoh. Mengambil catatan tulisan tangan Feng Han, Miao Rong mengumpulkan Departemen Perang Sui Yue dan pergi dari bintang utama aliansi perang, bergegas ke bintang kehidupan tempat Xi Yan dan Xia Xinyan terjebak. Bintang kehidupan yang mengandung urat kristal ilahi. Sebuah kapal perang batu kecubung perlahan turun dari langit. Batu kecubung yang cerah itu menyilaukan, dan barisan prajurit dengan ekspresi dingin berdiri di tepi kapal perang. Sana dan para pejuang cahaya ilahi di sini bergegas maju satu demi satu. Sana, yang selalu terlihat dingin, memiliki senyuman di wajahnya, seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Bagaikan bintang di atas bulan, wanita menawan dan mempesona dalam balutan gaun lavender muncul perlahan dan anggun. Wajah wanita itu bagaikan bunga persik yang megah, halus dan menawan, sosoknya eski dan montok, serta sudut roknya yang menawan, terbang saat dia bergerak, memperlihatkan bagian kecil berwarna putih yang mempesona. Banyak pejuang cahaya ilahi memandangnya dengan mata yang sangat panas. Ini adalah hasrat unik seorang pria terhadap Dewi di dalam hatinya. Wanita itu datang dengan tergesa-gesa, mengobrol dengan Sana sambil tersenyum, dan sikapnya yang tenang dan anggun, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Di kapal perang Asuka, para prajurit dari Departemen Perang Gale mengerutkan kening dan memandangi wanita mempesona yang tiba-tiba muncul. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas wanita ini benar-benar cantik. Yah, dia musuh laki-laki. Dia tidak lebih buruk dari orang dewasa kita. Aku tidak tahu siapa dia. Maaf, Sana, untuk keluar dan menyambutnya. Wanita itu pasti memiliki status tinggi di Sengguang. Seharusnya dia adalah anggota senior Sengguang. Tidak ada keraguan tentang ini. Para prajurit aliansi memiliki banyak pendapat dan diam-diam kagum. Membandingkannya dengan Xia Xinyan, mereka menemukan bahwa yang satu eski dan gerah, yang lain anggun dan halus, keduanya memiliki temperamen yang luar biasa dan unik, dan mereka tidak berbeda. Tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah wanita berpakaian ungu itu muncul, Xi Yan diam-diam menghilang dan bersembunyi di tengah kerumunan, seolah-olah dia sengaja menghalangi orang di depannya, seolah-olah dia sedang menghindari sesuatu. Xia Xinyan tidak menyadari detail halus ini, dan perhatiannya tertuju pada wanita berbaju ungu. Dia menghela nafas wanita ini sangat cantik. Jika saya seorang pria, saya akan jatuh cinta padanya. Yang disebut eski kecantikannya seperti ini. Benar. Suaranya pelan ketika dia berbicara, dan semua orang tahu siapa sasaran pertanyaannya. Xi Yan tertawa datar dan tidak menjawab. Tatapannya mengintip melalui celah kerumunan, dan mau tidak mau tertuju pada sosok cantik yang memukau itu, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Dia sebenarnya telah menembus ke tingkat ketiga dari dewa asal. Dia sepertinya tidak jauh dari alam dewa palsu. Aku sudah tidak melihatnya selama lebih dari 30 tahun. Penguasa cahaya ilahi sangat mencintainya. Adik perempuan, kenapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Di kapal perang ametis, wajah Sana lembut dan berkata saat aku bertanya padamu tentang perjalanan ke penjara hantu bayangan ini, bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik? Kamu datang ke sini tiba-tiba. Xiao yang menawan tersenyum manis, tiba-tiba saya merasa berlatih kultivasi itu membosankan dan ingin datang ke sini untuk bersantai. Saya mendengar bahwa akhir-akhir ini sangat ramai, dan semua klan Ibel 15, klan Ibel 15, dan pavilion Yaoki ada di sini, jadi aku datang untuk ikut bersenang-senang. Matanya yang indah berputar membentuk lingkaran, melihat keluar Sana, berlayar di kapal perang burung aliansi, seolah mencari seseorang. Sana sangat menyadari gerakannya, mengerutkan kening dan melihat keselusin kapal perang aliansi di kejauhan, dan berkata dengan terkejut adik perempuan, apakah ada orang yang kamu kenal di kapal perang itu? Aku tahu kamu telah memperhatikannya, kepada mereka sejak kamu datang ke sini. Saya mendengar bahwa Xia Xinyan adalah pemimpin Departemen Perang Angin Gale di aliansi, kecantikan paling cantik dan halus di penjara hantu bayangan, dan dikenal sangat banyak akal. Oh, wanita yang sempurna, saya sangat penasaran sampai mati. Aku ingin melihatnya, Xiao Yingying berkata sambil tersenyum. Sana terkejut sesaat, lalu menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata jika kita berbicara tentang kecantikan, adik perempuanlah yang benar-benar bisa disebut sebagai kecantikan. Ada sedikit rasa panas yang tersembunyi di matanya. Semakin cantik wanita, semakin mereka suka membandingkan satu sama lain. Sana mengetahui hal ini dengan baik dan hanya berpikir bahwa Xiao sangat penasaran dengan Xia Xinyan, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Kakak senior, terima kasih. Xiao berdiri, berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, saya akan pergi dan menemui wanita itu. Aku akan menemanimu. Sana juga tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi serius, adik perempuan,
Meskipun wilayahmu telah meningkat dengan sangat cepat, kamu masih berada di dewa asal tingkat ketiga. Para pejuang Gale itu Departemen Perang bukanlah orang baik. Jika Anda menentang Anda memiliki niat jahat dan menyandera Anda, dan kami akan sangat pasif. Xiao tahu dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia tersenyum tipis dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Sana segera memerintahkan beberapa orang, semuanya kuat di alam dewa palsu, untuk menemani Xiao ke kapal perang Departemen Perang Gale. Hei, mereka di sini. Apa yang mereka lakukan di sini sekarang? Sepertinya wanita cantik itu yang memintanya. Aneh, bagaimana dia bisa tertarik pada kita? Siapa tahu, mungkin aku bosan dan mencari kesenangan. Para prajurit dari aliansi Zan berseru kaget saat mereka melihat Xiao perlahan mendekat di bawah bintang-bintang dari cahaya ilahi yang kuat yang menahan bulan. Mata Xia Xinyan juga tertegun, alisnya sedikit berkerut, dan dia tidak tahu niat pihak lain. Dia tahu bahwa Sana seharusnya berhubungan dengan manajemen senior Seng Wuang melalui batu suara. Saat ini, dia sedang bernegosiasi dengan aliansi perang. Mereka hanyalah cip pihak lain yang disandera, pihak lain tidak boleh menghubungi mereka secepat itu. Dia diam-diam terkejut dan ingin menanyakan pendapat Xian. Saat dia memalingkan muka, dia tiba-tiba tertegun. Pada saat kritis ini, Xian tidak ada, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Kerutan di dahi Xia Xinyan semakin dalam. Ditemani oleh semua orang di sana, Xiao turun ke kapal perang burung dengan santai, dan berjalan lurus ke arahnya, matanya yang cerah selalu menatapnya. Xia Xinyan tampak bingung. Xia Xiaomei memang sangat cantik. Saat aku melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Wajah Xiao dipenuhi dengan senyuman cerah. Xia Xinyan mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Senyum Xiao tidak berkurang, dan matanya memandang ke arah Xia Xinyan untuk beberapa saat, lalu dia menjauh dengan cepat dan berkeliaran di sekitar banyak prajurit aliansi perang. Setelah beberapa saat, dia tersenyum rendah dan menatap Tong Tong di dalam kapal perang, dia sepertinya mengutuk sesuatu secara diam-diam. Siapa yang kamu cari? Xia Xinyan terus menatapnya sebentar, seolah dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan segera minum. Aku tidak mencari siapapun, aku hanya ingin mengobrol denganmu sebentar saja. Suara Xiao lembut, senyumnya cerah, dan matanya yang indah menatap langsung ke arahnya. Oke, Xia Xinyan berkata dengan gembira, pergi ke hub pusat. Tidak masalah. Xiao tersenyum dan berkata kepada Sana dan yang lainnya tidak apa-apa. Pusat kapal perang ada tepat di depanmu. Tidak akan ada kejutan apapun. Jangan khawatir. Sana sedikit mengernyit dan sedikit mengangguk. Segera, kedua wanita itu, dengan temperamen berbeda tetapi keduanya sangat anggun, berjalan berdampingan ke pusat kapal perang seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka menutup pintu batu dan membungkam suara mereka, tidak tahu apa yang mereka bicarakan diam-diam. Hub pusat kapal perang. Kubahnya dihiasi dengan permata berwarna-warni. Masing-masing permata melambangkan bintang kehidupan di penjara bayangan. Jarak antara permata mungkin lebih panjang atau lebih pendek, sesuai dengan pola galaksi. Ini sangat rinci dan akurat. Aliansi menghabiskan banyak uang untuk menariknya melalui paviliun Yaoqi. Peta bintang tergantung di langit, permatanya mempesona, dan dua wanita cantik dan menawan duduk berhadap-hadapan, mata mereka bersinar dengan kilau yang aneh. Seng Wuang datang ke penjara hantu bayangan dan mendapat kabar dari tetua kedua paviliun Yaoqi terlebih dahulu, membenarkan kepergian klan bayangan. Xiao tersenyum hangat dan berkata secara terbuka memang, sepertinya dia memanfaatkan orang lain, tetapi klan bayangan penjara hantu selalu berbicara dengan kekuatannya. Xia Xiaomei harus dapat memahami perilaku Seng Wuang dan mengambil kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini. Aliansi Anda telah melakukan banyak tindakan serupa. Xia Xinyan sedikit mengernyit dan tidak membantah. Dia tahu bahwa Xiao benar. Selama periode ketika aliansi kuat, mereka bertempur di mana-mana di penjara hantu bayangan, menindas yang lemah, dan banyak dari metode mereka tidak bisa disebut adil. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengejek tindakan Shen Guang. Operasi ini berada di bawah kendali kakak laki-lakiku Sana, aku kebetulan bertemu dengannya. Xiao menatapnya sambil tersenyum, dan tiba-tiba berkata dengan lembut tapi aku bisa membantumu pergi dari sini. Xia Xinyan terkejut, tertegun sejenak, dan ada makna aneh di sudut mulutnya. Kamu berasal dari Seng Wuang, dan kamu dengan baik hati akan membantuku. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus tahu itu aku bukan orang yang mudah dibodohi, jangan sembunyikan niatmu yang sebenarnya. Haha, Xiao tersenyum lembut dan berkata dengan malas Seng Wuang ingin menggunakanmu untuk menukar setengah wilayah milik klan bayangan. Wilayah itu adalah yang terkaya dalam produk klan bayangan pada awalnya. Oh, ngomong-ngomong, saya mendapat kabar sebelum saya datang bahwa pemimpin aliansi Anda Feng Han telah menyetujui hal ini dan mengirim Miao Rong untuk datang bersama Departemen Perang Suyue. Oh, pemimpin aliansi Anda benar-benar berani. Anda memiliki pemimpin yang baik. Wajah Xia Xinyan tampak alami, tidak ada yang aneh.
Apakah kamu tidak terkejut? Zi Yao berkata dengan kaget. Itu tidak mengherankan. Xia Xinyan tersenyum tenang dan berkata dengan tenang berapa lama sampai Miao Rong datang. Ketika dia tiba di sini sekitar sebulan kemudian, dia membawa tulisan tangan Feng Han, yang berisi perjanjian Rincin. Tulisan tangan itu memungkinkan kami merebut banyak wilayah tanpa kehilangan darah, dan itu harus menjadi milik aliansi Anda. Zi Yao menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan lembut, jika kamu menjanjikan sesuatu padaku sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi dengan tenang. Aku jamin kalian semua akan aman saat Sana bereaksi. Bagaimana dengan itu? Katakan padaku dulu dan dengarkan. Xia Xinyan mengangkat alisnya dan menjadi serius dengan sia-sia. Menjanjikan satu hal dapat menghindari hilangnya banyak wilayah. Dari sudut pandangnya, hal ini tentu sangat penting dan tentunya tidak akan mudah untuk dicapai. Sederhana sekali. Zi Yao tersenyum riang, sedikit menyipitkan matanya yang cerah, dan berkata dengan lembut selama kamu meninggalkannya. Siapa? Xia Xinyan terkejut. Kamu tahu siapa orang itu? Nada suara Zi Yao ringan, cahaya aneh muncul di matanya, dan dia menarik napas secara diam-diam, tampak sangat gugup. Ekspresi Xia Xinyan tercekik, dan dia tiba-tiba terdiam. Dia berpikir serius. Setelah beberapa saat, matanya menjadi dingin dan tegas, dan dia berteriak, saya tidak setuju. Dia punya jawabannya di benaknya. Begitu Zi Yao tiba-tiba, matanya yang indah terus berkeliaran mencari. Setelah tiba di kapal perang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, jelas mencari seseorang, tetapi pada saat kritis, Xian tiba-tiba menghilang, dan kedua belah pihak saling menghubungi. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti? Senyuman di wajah Zi Yao perlahan memudar, dan dia berkata dengan serius, masalah ini dapat membantu aliansi Anda menghindari kerugian besar. Apakah ini sepadan dengan kegigihan Anda? Jangan bicara tentang setengah wilayah klan bayangan. Bahkan jika kamu meminta semuanya kepada pemimpin, dia akan setuju. Tapi meskipun demikian, aku tidak akan memilih untuk meninggalkannya karena masalah ini atau apa yang kamu katakan. Xia Xinyan benar-benar santai dan tersenyum lembut, jika kamu ingin kamu memaksaku dengan cara ini, sepertinya dia belum mengkonfirmasi hubungannya denganmu, kan? Itu membuatku penasaran, kamu sangat cantik dan gerah, dia adalah pengecut, dan dia tidak menyerangmu. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Ini bukan gayanya yang biasa. Zi Yao, yang telah mengambil inisiatif sejak dia datang ke sini, tiba-tiba kewalahan oleh kata-katanya. Dia diam-diam mengertakkan gigi dan bersenandung, itu karena dia mengenalmu terlebih dahulu, kalau tidak dia akan menjadi bawahanku. Jadi, bukan itu masalahnya sekarang. Xia Xinyan tersenyum tersirat, matanya yang indah berbinar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bersinar dan kuat. Zi Yao merasa semakin frustasi dan merenung selama beberapa detik. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tenang, lupakan saja, jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan, kita tidak dapat mencapai kesepakatan. Saya akan merampoknya berdasarkan kemampuan saya. Aku sudah memberitahumu hal ini sebelumnya agar kamu tidak mengatakan aku menindas orang. Tidak. Xia Xinyan tersenyum, kamu bisa datang dan mengambil sesuatu. Aku suka mengambil barang dari orang lain, terutama lawan setingkatmu. Memikirkannya saja sudah membuat darahku mendidih. Nah, apa yang terjadi hari ini, aku tidak akan menyebutkannya sama sekali, dan kami hanya akan menganggapnya sebagai gosip, bagaimana dengan itu? Hanya yang kuinginkan. Zi Yao memandangnya dan menghela nafas diam-diam, mengetahui bahwa lawan ini sangat sulit, berkali-kali lebih sulit daripada karakter yang dia temui sebelumnya. Pikiran untuk bersaing memperebutkan pria dengan lawan seperti itu membuatnya pusing, tetapi ketika dia memikirkan sosok itu, dia tidak bisa menahan diri. Brengsek, kenapa kamu bersembunyi? Apa aku begitu menakutkan? Apakah kamu masih khawatir aku bertengkar dengan kekasihmu? Penuh kebencian. Dia mengutuk dalam hatinya, dan matanya bertemu dengan mata Xia Xinyan, dan api tampak memancar dari kedua pasang matanya yang indah. Dia segera meninggalkan pusat-pusat secara berdampingan, dengan senyum di wajahnya lagi, seolah-olah dua saudara perempuan yang baik baru saja berpegangan tangan dan berdamai, membiarkan Zan Aliansi dan prajurit Sengwang tampak aneh. Adik perempuan sana mengerutkan kening, terlihat ragu-ragu untuk berbicara. Dia khawatir pembicaraan Zi Yao dari hati ke hati dengan pihak lain akan menghalangi rencana Shen Guang, jadi dia gugup dan sedikit bingung. Negosiasi antara Nona Xia dan saya gagal. Zi Yao merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jadi, ayo lakukan apapun yang kita inginkan, saya tidak akan berpartisipasi. Sana dan prajurit Sengwang diam-diam menghela nafas lega. Nona Xia, Miao Rong akan datang sebulan lagi. Saat kami mendapatkan surat tulisan tangan, dengan sendirinya kami akan membiarkanmu pergi, kata Sana dingin, dan segera mengantar Zi Yao, dan sekelompok orang kuat pergi perlahan. Xia Xinyan tidak terlihat kalah sama sekali. Sebaliknya, dia tampak bersemangat seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran, dan dia tampak sedikit sombong. Laki-laki kuat di bawah komandonya semuanya tampak bingung,
diam-diam mendesah bahwa dunia wanita memang di luar jangkauan pria. Ruang rahasia bagian dalam kapal perang. Xian sedang duduk di platform batu giok, tubuhnya kosong, jiwanya berkeliaran di langit, tidak ada fluktuasi kehidupan yang kuat. Ketika Ziyao datang, dia sengaja menghindarinya karena dia tidak ingin bertemu Ziyao di sini dan saat ini, jangan sampai Ziyao dan Xia Xinyan berkonflik. Dari sudut pandangnya, Feng Han dari aliansi Zan pasti akan menyetujui persyaratan Shen Guang, karena Feng Han memperlakukan Xia Xinyan sebagai saudara perempuannya sendiri dan merawatnya dengan baik. Xia Xinyan, dia tidak akan melakukannya. Itu akan menyakiti Xia Xinyan. Paling-paling, akan lebih sulit bagi aliansi perang dan Shen Guang untuk mendiskusikan siapa yang akan menyerah. Tidak peduli apa, nyawa Xia Xinyan tidak akan terancam. Dengan premis ini, dia sama sekali tidak peduli dengan pertempuran antara aliansi perang dan Shen Guang atas wilayah klan bayangan. Dia bahkan begitu acuh hingga dia memasuki sumber misteri dengan jiwanya. Di zona api misterius, kedua jiwanya melayang, dan dia segera menemukan fluktuasi kehidupan Xuan Fei. Jiwanya berpindah, dan pikiran datang dari jauh, saya datang ke sini untuk menjelaskannya kepada Anda. Penjahat tercela. Ketika Xuan Fei melihatnya, dia tiba-tiba memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan berkata dengan getir untuk menyelesaikan masalahmu, tuanku dan aku pergi melintasi perbatasan menuju wilayah bintang mayamu. Tuanku untuk sementara berhenti berlatih, dalam pengasingan dan menghabiskan banyak kekuatan untuk memurnikan ubur-ubur jiwa yang mati. Betapa baiknya Anda langsung mengumpulkan esensi jiwa ubur-ubur jiwa yang mati, mutiara dingin pemadam racun, bahkan tanpa menyapa saya. Aku khawatir rencananya baik-baik saja sejak awal, kan? Xian tersenyum pahit, tentunya itu kecelakaan, lalu, apakah benda itu disebut manik-manik dingin penempa racun? Dia menyerap benang jiwa ubur-ubur yang mati, dan memang memadatkan manik sehitam tinta di benaknya. Manik itu dingin dan mengandung fluktuasi jiwa yang aneh, tetapi dia tidak dapat melihat misterinya. Setelah Jing Xuanfei mengatakan ini, aku tahu bahwa manik itu disebut manik dingin racun pendingin. Kecelakaan. Wajah Xuanfei penuh dengan penghinaan, dan dia berkata jika itu kecelakaan, kamu harus mengembalikan mutiara dingin penempa racun kepada tuanku, sehingga kami dapat mempercayainya. Yang mengejutkan Xuanfei, Xian tersenyum dengan tenang, mengangguk dan berkata, saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda dan tuan Anda bahwa jika Anda memiliki waktu luang, datanglah dan ambil manik-manik dingin penekan racun itu. Saya tidak bisa menerimanya, mereka pergi. Saya telah mendapatkan sumber misterinya, tetapi saya tidak punya waktu untuk mengirimkannya kembali kepada Anda, jadi saya hanya dapat menyusahkan Anda untuk melakukan perjalanan lagi. Xuanfei tercengang, apakah kamu serius? Xian membenarkan sambil tersenyum. Aku mendengar dari tuanku bahwa manik dingin pengusir racun adalah inti jiwa dari ubur-ubur yang mati, yang dapat mengumpulkan racun paling beracun di dunia dan melepaskan asap dan kabut beracun. Selain itu, manik dingin pengusir racun manik juga merupakan rahasia kelangsungan hidup ubur-ubur yang mati. Sumber energi di wilayah laut yang dingin sangat dingin dan dingin, yang sangat bermanfaat bagi kita yang mengintegrasikan api asli manik-manik diserap ke dalam jiwa. Selama latihan, dapat memastikan bahwa kita tidak akan menjadi gila dan terbakar oleh api surgawi. Hancurkan jiwa dan raga dimiliki, kita akan menjadi abu. Keberadaan manik dingin penempa racun dapat mencegah kita melakukan hal ini. Ini sangat berharga, apakah Anda benar-benar ingin mengembalikannya kepada kami? Xuanfei tampak curiga. Yah, aku datang ke sini hanya untuk memintamu memberi tahu tuanmu. Jika kamu punya waktu, datang dan ambil manik dingin penempa racun, miliknya. Baiklah, aku akan memberitahunya. Yah, itu dia, selamat tinggal. Xian tersenyum, meninggalkan zona misteri api, jiwanya berkedip, perlahan menjadi redup, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Membuka matanya, wajah cantik dan halus tiba-tiba terlihat. Xian terkejut sesaat, dan kemudian dia tertawa mengapa kamu di sini. Xia Xinyan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru laut. Sudut roknya berlapis seperti bunga mekar dan bertatahkan kristal pecah berkata dengan ringan nama itu tadi berasal dari wanita dari kapal perang ametis datang untuk membicarakan sesuatu denganku. Pupil matanya menyusut, Xian berpura-pura tenang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang kamu bicarakan. Bukan apa-apa, itu semua urusan pribadi wanita. Wanita itu sangat cantik hingga hatiku berdebar-debar. Aku khawatir tidak ada pria yang kebal, kan? Xian tampak normal dan tidak mengomentari hal ini. Xia Xinyan jelas tidak berniat melepaskannya begitu saja, dia mengerucutkan bibirnya dan mencibir, dan berkata dengan lembut bagaimana menurutmu? Sungguh indah. Apakah kamu tergoda? Tanpa. Kenapa kamu tidak tergoda? Karena kamu. Apakah kamu tidak ingin menikmati keindahan Kiren? Ahem, aku tidak pernah memikirkannya. Kamu benar-benar belum memikirkannya. Benar-benar tidak. Xia Xinyan tiba-tiba menatapnya dan terkikik.
Dia mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang sambil tertawa, memegangi perutnya yang montok dan bergetar, dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kemuliaan yang berbeda. Engah. Dia tiba-tiba maju ke depan, dan tanpa menunggu Si Yan bereaksi, dia memeluk Si Yan dan menciumnya. Lalu dia tersenyum genit dan menjauh, berkata dengan lembut, melihatmu hari ini kamu sangat manis. Tiba-tiba, semua kekhawatiran hilang. Dan kosong. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Si Yan mengatakan apa-apa lagi, dia melayang seperti kupu-kupu dan dengan cepat meninggalkan ruang rahasia. Menyentuh setengah dari wajah harum itu, Si Yan mengerutkan kening, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Para prajurit Sengwang tetap waspada terhadap aliansi tersebut, dan kapal perang mengepung mereka dari jauh, tidak pernah bersantai sedetik pun. Itu saja, mereka tidak mengganggu aliansi, juga tidak mengirim prajurit untuk memamerkan kekuatan mereka. Kedua belah pihak jelas terpisah, dan mereka diam-diam menunggu kedatangan Miao Rong. Kapal perang ametis ditambatkan di tambang kristal ilahi. Sosok ungu yang anggun sering memandang kapal perang burung dari platform tinggi kapal perang. Kadang-kadang, dua pasang mata indah saling memandang dalam kehampaan, seolah-olah akan ada kilatan api, yang membuat aliansi dan prajurit cahaya ilahi diam-diam terkejut. Xia Xinyan sangat santai, tidak merasa tidak berdaya sama sekali. Tampaknya dewa tua itu ada di sana, bertukar ide tentang kultivasi dengan para prajurit di bawah komandonya. Dari waktu ke waktu, tawa ceria seperti lonceng perak terdengar. Xi Yan duduk dengan tenang di ruang rahasia kapal perang, tidak pernah pergi, seolah dia sedang berlatih dalam pengasingan. Sana akan datang ke kapal perang Ziyao setiap hari dan berkomunikasi dengannya tentang banyak masalah sepele di Sengwang. Wajah Sana dingin terhadap orang lain, tetapi saat menghadapi Ziyao, dia sangat lembut. Wajah merah jambu Ziyao yang menawan selalu dipenuhi dengan senyuman menawan dan cerah. Dia memperlakukan Sana dengan cara yang sama. Dia akan menanyakan banyak pertanyaan tentang penjara hantu bayangan, dengan fokus pada rahasia pengusiran klan bayangan. Berita kami datang dari Gu He, tetua kedua paviliun Yaoqi. Sana tidak menyembunyikan apapun darinya. Menurut apa yang dikatakan Gu He, alasan mengapa klan bayangan diusir adalah karena Ibel 15, monster, dan Yaoqi. Paviliun, aliansi perang bergabung untuk bertarung. Mengenai pertempuran ini Gu He juga tidak jelas, tapi dia mengatakan bahwa jika klan bayangan tidak diusir dan jalan kosong diblokir, klan dewa yang mendominasi Laut Bintang mungkin menyerang wilayah bintang maya kita. Saya mendengar bahwa Fu Wei muda dari paviliun Yaoqi sangat dekat dengan seorang pemuda. Ziyao bertanya secara alami. Yah, nama pemuda itu adalah Xian. Kudengar orang-orang yang mengenalnya di paviliun Yaoqi memuji dia. Penatua Gu He berkata bahwa pemuda itu memiliki hubungan dekat dengan Ibel 15 dan monster, dan sepertinya begitu dia berada di jalur kosong. Itu memainkan peran yang sangat besar, tapi kami tidak tahu persis bagaimana caranya. Mata indah Ziyao penuh warna, dia diam-diam mencibir, dan mengangguk lembut, pemuda itu kemana dia pergi saat ini. Aku tidak tahu, aku seharusnya kembali ke bintang darah Ibel 15 bersama para Ibel 15. Ziyao tidak melanjutkan bertanya. Adik perempuan, kamu sepertinya sangat prihatin dengan pemuda itu. Kenapa? Sana bertanya dengan sensitif, apakah kamu kenal dia? Ziyao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sumber misteri. Jiwa Xian, seperti kehendak Ode Wisep, perlahan-lahan muncul, dan segera berubah menjadi bentuk aslinya, melayang ringan ke zona api misterius. Di antara mereka, dua sosok anggun tampak seperti hantu, tidak menentu, dan sepertinya sudah lama bertahan. Itu adalah wanita cantik Yusan dan gadis muda Xuan Fei. Beraninya kamu datang ke sini. Yusan berkata dengan wajah dingin, kamu harus tahu bahwa jika aku ingin menghabisimu di sini, itu akan mudah. Xuan Fei menggigit bibir bawahnya dan bersenandung, kamu orang menyebalkan, kamu memiliki lidah teratai, tetapi kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi lagi? Xi Yan terkejut. Manik dingin penghancur racun dibentuk melalui penempaan jiwamu, dan memiliki tanda jiwamu yang melekat padanya. Itu seperti senjata ilahi yang memiliki pemiliknya. Tidak dapat diambil. Bagaimana bisa menyerah? Jika saya tidak mendengarkan penjelasan tuan saya tidak akan memahaminya. Anda sudah mendapatkan mutiara dingin yang mempengaruhi racun, dan Anda menceritakannya kepada kami lagi. Hah? Itu benar-benar penuh kebohongan. Xuan Fei sangat marah. Yusan juga terlihat tidak baik. Xi Yan tertegun, melihat wanita cantik dan gadis yang penuh kebencian, dia tiba-tiba sakit kepala, dan berkata tanpa daya, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang manik-manik dingin pemadam racun, dan saya tidak pernah punya ide karena menipumu, jika tidak, aku tidak akan terus datang menemuimu. Yusan menatapnya dalam-dalam, merenung dalam waktu lama, dan wajahnya sedikit melembut, kamu tidak terlihat seperti kamu selingkuh. Kalau tidak, jika kamu masih berani datang ke sini, kamu benar-benar tidak sabar. Saya benar-benar bersalah. Benang jiwa ubur-ubur yang mati juga dikumpulkan oleh saya secara misterius.
Saya benar-benar tidak bermaksud untuk mengambilnya dengan sengaja. Si Yan menjelaskan. Ceritakan padaku tentang situasinya. Mengapa kamu bisa mengumpulkan benang jiwa itu dengan begitu mudah? Bahkan jika itu aku tidak mudah untuk mengumpulkannya. Yusan mengerutkan kening. Setelah dia kembali ke Fire Rain Star Territory, dia menenangkan diri dan berpikir lama. Berdasarkan penampilan Si Yan saat itu, dia juga merasa ada sesuatu yang sedikit aneh. Benang jiwanya sangat misterius dan sulit untuk dikumpulkan. Bahkan jiwa orang biasa pun tidak dapat menahannya. Bahkan jika dia mengumpulkannya sendiri, akan membutuhkan waktu lama untuk menghilangkan nafas dingin yang ekstrim sedikit demi sedikit, dan kemudian secara bertahap mengumpulkannya dan memadatkannya. Kecepatan penarikan kembali jiwa Si Yan sangat cepat sehingga berakhir sebelum dia bisa bereaksi. Melihat kembali setelah itu, dia merasa aneh dan berpikir mungkin ada kesalahpahaman. Ketika dia mendengar pesan dari Xuan Fei lagi, mengatakan bahwa Si Yan telah pergi ke sumber rahasianya lagi dan menawarkan untuk menyerahkan Poison Tempering Cold Bath. Pada saat itu dia mempercayai 80% darinya, mengetahui bahwa mungkin ada situasi yang tidak diketahui. Sekarang Si Yan berani datang ke sini lagi, dia percaya 100%, mengetahui pasti ada sesuatu yang aneh pada saat itu. Mari kita begini. Si Yan ragu-ragu dan berkata ada sesuatu yang indah tentang jiwaku. Apa spesifiknya? Aku tidak ingin menjelaskannya secara mendalam. Aku tidak berkontribusi pada waktu itu. Misteri dalam jiwaku secara spontan mengumpulkan benang-benang jiwa. Aku tidak bisa menghentikannya, sehingga menjadi seperti ini. Semakin samar-samar dia, dan dia tampak malu dan menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, semakin Yusan mempercayainya. Jika itu adalah sebuah alasan, Yusan berpikir bahwa Si Yan akan menemukan alasan yang lebih meyakinkan dan tanpa celah mengungkapkan rahasianya menunjukkan bahwa itu jelas bukan alasan. Mutiara dingin yang mempengaruhi racun memiliki tanda jiwamu. Kecuali kamu mati, akan sulit untuk mengupasnya. Yusan mendengus dingin dan berkata aku melakukan perjalanan ribuan mil melintasi perbatasan untuk membantumu, tapi saya tidak mendapatkan Poison Tempering Cold Pearl Su, bagaimana Anda bisa memberikan kompensasi kepada saya? Anda juga tahu bahwa jika saya tidak pergi ke sana, semua teman Anda akan mati. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan. Si Yan terkejut. Kamu memiliki seseorang bernama Liana. Dia sangat mempercayaimu. Aku ingin memintanya datang ke wilayah bintang hujan api kami dan membantu kami membangun pasukan yang benar-benar dapat bersaing dengan para dewa. Jika kamu setuju bagaimana kalau kita batalkan saja masalah ini? Usul Yusan. Si Yan tiba-tiba tersenyum pahit. Liana tiba-tiba menjadi begitu populer, yang benar-benar di luar dugaannya. Sekarang tidak hanya monster dan Ibel 15 yang menganggapnya sebagai harta karun, tetapi bahkan kekuatan asing pun mendambakan bakatnya. Apakah tidak mungkin? Wajah Yusan tiba-tiba menjadi dingin. Oke, tapi kamu harus menunggu sebentar. Dia sekarang membantu monster dan Ibel 15 melatih pasukan mereka. Tunggu dia. Kita tidak punya banyak waktu. Yusan langsung menyela dan berkata ayo lakukan ini, saya akan mengatur tim untuk memasuki wilayah bintang maya Anda, dan Anda meminta Liana untuk memolesnya dengan hati-hati. Semua perlengkapan, materi pelatihan, kami tidak membutuhkanmu untuk bekerja keras di Senjing, kamu hanya perlu membiarkan Liana mengubah mereka menjadi tim dengan efektivitas tempur yang luar biasa. Teriak Yusan. Si Yan tampak terkejut, menatap Yusan dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata kamu sangat bersemangat, apakah karena kamu berada di bawah banyak tekanan untuk berurusan dengan para dewa? Yusan menghela nafas dengan sedih dan mengangguk tak berdaya, aku tidak tahan lagi. Oke, aku akan membantumu. Kamu mengirim orang ke sini, dan aku akan bertanggung jawab mengaturnya. Si Yan tiba-tiba setuju. Bintang kehidupan tempat berkumpulnya cahaya ilahi dan aliansi. Di puncak gunung megah tambang kristal ilahi, terdapat sebuah terowongan yang masuk jauh ke dalam gunung dan mengarah langsung ke bagian dalam. Pada hari ini, tiba-tiba, suara gemuruh datang dari koridor. Segera, puluhan prajurit yang mengenakan jubah cahaya ilahi melarikan diri dengan panik, tubuh mereka berubah warna ungu yang menakutkan, napas mereka seperti halus. Setelah keluar, orang-orang ini menjerit memilukan, mencabik-cabik diri mereka sendiri, dan menggaruk diri mereka sendiri hingga daging dan darah mereka kabur. Tak lama kemudian fluktuasi kehidupan hilang sama sekali. Seng Wang dan para prajurit dari aliansi semuanya mengubah ekspresi mereka karena terkejut, tidak mengetahui alasannya untuk sesaat. Segera, lebih banyak prajurit cahaya ilahi dan budak tambang yang tidak dikenal muncul dari berbagai saluran satu persatu, membuat teriakan hantu dan serigala, dan diracuni sampai mati satu demi satu. Banyak kawah gunung berapi bintang kehidupan yang telah punah secara diam-diam memuntahkan awan asap tebal, perlahan menutupi langit dan menutupi segala arah. Si Yan, yang bersembunyi di ruang rahasia, tiba-tiba berjalan keluar dengan manik dingin sehitam tinta dan ekspresi aneh di wajahnya. Dia melihat ke langit merah tua, ungu, dan hijau di atas kepalanya dan berkata itu klan bayangan benar-benar kejam.
Mereka akan menghabisi ubur-ubur jiwa. Racun yang dilepaskan dimasukkan ke dalam pembuluh darah kristal ilahi melalui pengekangan. Pada saat ini, pengekangan itu dipicu, dan asap serta kabut beracun dilepaskan. Meskipun suku bayangan pergi, mereka meninggalkan bencana bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Mungkin digunakan untuk menghadapi aliansi San. Wajah cantik Xia Xinyan serius dan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Racun yang digunakan oleh klan bayangan untuk berkomplot melawan aliansi dipicu oleh cahaya ilahi. Pada saat ini, para prajurit yang menyelinap ke dalam pembuluh darah kristal ilahi mati secara tragis satu demi satu. Langit diselimuti asap dan kabut beracun, dan tiba-tiba semua orang terjebak. Ini adalah langkah cadangan brutal klan bayangan untuk memusnahkan musuh-musuh mereka. 1070